nggak salah tuh di 2020 akhir gue menemukan satu publishing company / design company juga, namanya Milk, Bureau Milk kalau nggak salah. Mereka mengeluarkan satu editorial produk mereka namanya Backstage Talks. Itu tuh lumayan keren sih. Jadi sekarang udah ada 5 edisi Backstage Talk. Ntar kalian bisa cek gitu ya. Dari Czech Republic kalau nggak salah. Itu bukunya tuh benar-benar mengundang semua desain ikon lah, desainer terkenal dari Pentagram, Stella Sackmeister, Brian Collins dan lain-lain. Isinya sih sangat simpel banget. Isinya tuh cuma interview antara si editornya dengan para pelaku desain ini gitu. Dan gue iseng gitu, setiap gue baca dan ada yang menarik gitu ya, gue selalu story di Instagram. Banyak yang nanya ini buku apa gitu kan. Terus gue bilang ini bukan buku, ini majalah gitu. Jadi gue tuh lumayan kangen gitu sama, ada gak ya di Indo buku seperti ini gitu. Nah ternyata ternyata dijawab nih. Jadi mungkin fast forward gitu ya ke tahun lalu sebenarnya. Jadi tahun lalu tuh kebetulan gue nggak tahu proyeknya Besot ini, si Terra Incognita ini. Gue akhirnya dikabarin sama Ritter gitu. Ritter is our art director, sini ada nih. Dia bilang, mas ini ada buku yang menurut gue bagus gitu ini ya, secara kontennya tuh menarik banget gitu. Akhirnya gue mintalah soft copy-nya gitu. Terus gue baca gitu, ternyata emang ini sih emang sangat substansial, berbobot banget gitu. Karena gue lumayan capek gitu ya kalau interview cuma ditanyanya proses desainnya seperti apa sih, atau desainnya ini warna merah tuh artinya apa gitu. Lu lihat di website juga bisa gitu. Cuma kalau setelah gue baca soft copy ini, gue langsung ini sih bilang, ini lumayan menarik banget gitu, karena yang diomongin tuh semua tuh yang bisa dibilang tuh bukan non technical issue lah gitu yang diomongin gitu. Semuanya lebih ngomongin tentang idealisme, tentang keresahan, tentang inilah lebih anxiety, ada gitu-gitunya gitu. Gue tuh suka gitu. Nah, akhirnya kebetulan kita memang 2002, kita kapan sih launch buku? 2021 ya. 2021 kita juga pernah sempat mengeluarkan buku kita sendiri gitu. Terus di mana saat itu kita perlu mengeluarkan kode ISBN gitu. Sedangkan kode ISBN itu kita harus punya kalau kita jadi penerbit gitu. Akhirnya kita mendaftarkan lah perusahaan kita jadi penerbit. Jadi sekalian aja gitu. Gue pikir ya udahlah, kita juga udah jadi publisher gitu ya. Sekalian aja, ini buku ini cukup menurut gue berbobot banget gitu. Jadi mulailah gue speak sama Besot gitu. So udahlah, kita yang inin aja gitu, kita yang publish aja gitu, karena kita juga mau lihat juga lah yang kita publish tuh harus yang inilah ya, yang bisa membantu memperkaya literasi desain Indonesia gitu. Ada bukan cuma masalah jualannya aja gitu, cuma menurut gue ini cukup penting lah gitu buat melengkapi pustaka desain di Indonesia gitu. Karena udah lama banget jarang banget lihat buku yang kontennya seperti ini gitu. So tolong dibeli. Kalau desainnya udah pasti nggak usah ditanya ya, desainnya udah pasti bagus lah gitu. Cuma yang kalian harus lihat tuh lebih ke isinya sih gitu. Oke, so thank you Besot, thank you untuk semuanya juga, Banu juga, Atre juga, Atre nggak deh. Ya pokoknya inilah semua tim yang di balik buku ini, 19 narasumber yang di interview juga sangat mensupport juga gitu. So selamat sekali lagi, semoga sold out ya. Oke, terima kasih banyak Mas Erik atas pembukanya lah ya gitu. Mungkin sebelum dimulai aku izin membacakan gambaran alur acara pada hari ini. Yang pertama, nanti kita akan mendengarkan sesi presentasi dari Kak Besot. Setelah itu nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Silahkan dari teman-teman semua gitu mempertanyakan apa yang Kak Besot presentasikan gitu ya, atau bisa berupa tanggapan, bisa juga berupa
perspektif alternatif gitu juga silahkan disampaikan saja gitu. Terus selama diskusinya berjalan, selama sesi ini berjalan, barangkali ada yang perlu ke kamar mandi, izin saya infokan, kamar mandinya ada di area sana, jadi bisa langsung ke sana aja silahkan gitu. Oke, langsung saja kita mulai kepada Kabesot. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk memulai presentasinya. Boleh tepuk tangannya teman-teman semua. Terima kasih teman-teman udah datang hari ini. Bersyukur banget aku bisa ngundang dan kita berkumpul ya di hari ini gitu. Dan aku mau izin sharing tentang background kenapa sih project inisiatif ini aku mulai ya gitu. Jadi sebenarnya mungkin ada yang bertanya-tanya dulu dari covernya, biasanya kalau graphic designer lihatnya kan dari covernya dulu. Ini si konten judulnya gitu. Kenapa sih Terra Incognita gitu? Terra Incognita ini sebenarnya istilah yang saya pinjam dari arkeologi dan geografi gitu. Yang artinya itu sebuah teritori yang masih gelap, yang masih belum undiscovered lah gitu. Dan kalau mungkin yang main RPG pasti tahu ya, kayak petanya ada yang gelap tuh. Nah terus di sini tuh konteksnya memang tentang the undiscovered gitu ya. Jadi sebenarnya ini saya revisi karena saya juga tidak memungkiri ya bahwa topik-topik yang ada di dalam buku ini juga bukannya tidak ada gitu ya, bukannya belum ditemukan, tapi justru di Indonesia ini yang jarang aku lihat pribadi gitu ya, jarang dibahas gitu. Jadi lebih ke premisnya tentang the undiscovered gitu. Nah dari sini mungkin aku cerita background dulu ya. Jadi ini ada gambaran aku ya waktu kecil gitu. Jadi anak pramuka tapi kayaknya nggak lolos sih kayaknya. Terus alhamdulillah waktu itu sekolah di DKV ITENAS. Terus aku melanjutkan sekarang lagi ongoing S2 di ITB, program baru namanya Design Leadership gitu. Terus biar singkat cerita aku di sini ya sama keluarga kecil aku di Kauluyaan gitu ya. Terus aku semasa kecil memang terinfluence juga sama orang-orang terdekat aku, termasuk kakakku ini gitu ya, dari antropologi gitu. Jadi antropologi, dan beliau tuh suka ngasih influence lah gitu ya, baik musik gitu ya, bacaan gitu ya. Terus adekku juga sekarang psikologi. Terus ya mungkin bermulanya karena mungkin konteksnya kota Bandung, kota kreatif ya teman-teman. Jadi dari sini aku ngerasa dari zaman dulu ya 2000-an gitu, aku hidup tumbuh besar dengan literasi visual dan skena yang seperti ini gitu ya, karena ada 347 gitu ya, ada ProShop gitu ya zaman dulu. Terus kebetulan waktu aku SMA aku kenalan sama desainernya Machine 56 ini, namanya Raja Suara Yogeswara. Dan dari waktu itu SMA aku ngefans gitu, kayak ini profesi apa, gambar-gambar keren gitu. Gitulah. Umur berapa ya, kayaknya 14-15 gitu. Nah dari situ waktu SMA itu aku coba cari buku ya waktu itu, dan buku desain yang ada tahun 2006 ya, 2007 kayaknya, itu nggak banyak gitu. Dan salah satunya buku yang aku temukan di Palasari gitu yang ada nama desainnya itu bukunya Brian Lawson. Dan ini upayanya penerbit Jala Sutra yang suka alih bahasa buku-buku keren gitu ya. Terus waktu pertama kuliah aku ngekos, terus di depan di mejanya tergeletak ada buku Pak Primadi ini gitu. Dan di saat yang sama gitu ya, pas zaman SMA, ya got no clue gitu ya, aku karena kakakku sering mahasiswa yang aktif gitu ya, sering melakukan protes-protes gitu ya. Jadi aku lihat ada si zin ini bertumpukan di rumah gitu, namanya Jurnal Apokalips. Dan ini tuh zin yang pertama aku encounter dalam kehidupan aku lah. Dan si zin ini tuh emang grafisnya bagus sih, kayak sering diulik gitu. Terus dia tuh ngebahas tentang tema-tema kejahatan korporasi apa segala macam gitu. Yang mungkin yang aku ingat tuh
waktu zaman dulu ya ada perusahaan air minum dia mengeksploitasi sebuah daerah tapi daerahnya sendiri nggak punya air minum yang cukup gitu. Nah, maksudnya seputar itulah si jurnal ini, si zin ini. Nah, jadi dari waktu itu masa SMA aku tuh yang 15 tahun yang belum balik gitu tumbuh dengan kegamangan gitu. Kayak sebenarnya dunia tuh nggak bener-bener nggak baik-baik aja gitu. Banyak yang terjadi gitu ya di sekitar kita, dan selama aku hidup ke belakang ternyata aku merasa melihat itu bukan masalah gitu. Sampai aku baca yang hal-hal seperti ini gitu. Nah, dari situ aku juga jadi sering reflektif gitu ya, kayak ya Bandung gitu ya, ya kota kreatif dengan banyak upayanya gitu ya. Di segala industri, tapi ada juga dark side-nya gitu ya. Ya mungkin ini inisiatif temanku Studio Pancaroba gitu. Untuk yang kritik juga gitu, meskipun kita punya klaimnya gitu, tapi enggak, toh itu diimplementasinya enggak selalu holistik gitu ya. Nah, dari situ aku lulus pas S1 ya, mencobalah gitu gali-gali gitu ya, kayak gimana nih untuk pilihan karir gitu ya. Dan dari situ aku coba baca buku Pak Widagdo, dan di situ ada tulisan ini gitu ya, desain dan kebudayaan judul bukunya, ada di sana kalau misalkan mau lihat nanti. Jadi yang di site sama saya pribadi tuh di sini ada tentang 2 alumni besar gitu ya dari ITB yang sekolah ke Amerika dan Eropa dan meletakkan dasar-dasar desain modern di Indonesia gitu. Dari kalimat yang pertama ini, aku pikir Indonesia tuh dalam kurun waktu ini, maksudnya sepak terjang aku selama di karir, selama 10 tahun terakhir, selalu membahas tentang wacana tentang identitas desain Indonesia gitu. Dan itu udah terjadi dari tahun 80-an gitu. Sampai sekarang nggak ada konklusinya gitu ya. Dan mungkin ya, ini praduga ya, mungkin karena Indonesia memang nggak mengalami fase-fase atau era-era di mana kita mencoba ngedefinisiin desain berdasarkan kebutuhan kita gitu. Yang mana kan kalau ini meskipun intensinya bagus gitu ya, dan semangat ZZ-nya waktu itu sedang industri gitu, tapi perlu kita lihat sisi lainnya juga gitu. Terus dari kalimat yang kedua ini, aku lumayan penasaran nih, kayak desain tuh harus dijadiin strategi nasional agar dapat memperkaya kehidupan spiritual gitu. Kayak desain yang kayak gimana sih yang spiritual gitu. Meskipun Pak Widagdo nggak menjelaskan itu secara lanjut ya di dalam bukunya gitu. Dan meningkatkan kesejahteraan nasional tentu saja. Dan yang ketiga ya ini tentang tanggung jawab. Aku pikir di beberapa sekolah desain gitu ya, karena waktu itu banyak berkomunitas juga sama mahasiswa-mahasiswa di Cafe Bandung. Emang nggak ada pembelajaran tentang bagaimana seorang desainer pada akhirnya punya tanggung jawab sosial terhadap apa yang dia buat gitu. Nah, dari situ aku mungkin mau ngeklaim ya, kayak mungkin kayak gini ya kenyataannya kita hidup jadi desainer di Indonesia, bahwa begitu sulitnya gitu sehari-harinya kita untuk menciptakan karya yang ideal menurut kita, karena kita hidup dalam suatu sistem yang sukar sekali kita keluar dari situ, yang tetap foster consumerism gitu, dan membuat orang-orang di sini tuh jadi konformis gitu, nggak mempertanyakan tentang keberadaan makna gitu ya, nggak melakukan nggak otokritik gitu ya orang-orangnya, jadi sulit banget. Dan ini aku pikir teman-teman ngerasain juga. Lalu dari waktu itu aku memilih untuk tidak masuk ke studio atau agensi waktu tahun pertama. Jadi aku masuknya ke Museum Geologi, bikin buku di sana sama ESDM juga tentang fenomena bumi di Indonesia. Terus selanjutnya aku bikin studio wedding invitation. Ternyata sulit. 8 bulan berjalan bangkar. tutup gitu. Dari situ studionya bisa dikatakan udah nggak ada ya sekarang gitu. Aku masuk ke kantor Pot Brewing House gitu dari 2015 ya sampai sekarang. Nah, di 2015 waktu itu aku tuh sering banget mendapati
skena startup tuh lagi rame banget gitu di Bandung ya, terutama kayak ada startup apa lah buat macam-macam lah gitu ya. Terus sering ada ini nih design thinking nih, kayak apaan sih design thinking? Kayak soalnya waktu aku sekolah jujur nih nggak diajarin gitu design thinking itu apa gitu. Ya kita taunya ya, thinking weh. Kita taunya berpikir aja gitu dengan desain gitu. Ya jadi dari situ mungkin ada banyak versi gitu ya tentang konsepsi desain teh. Apakah yang ada harus di bisnis aja, perihal tentang komersial aja gitu ya, atau tentang apa sebenarnya gitu. Dari situ di Pot Branding House sendiri aku karena ada stance tentang kesadaran tentang desain dan sosial, aku mencoba buat sebuah metodologi yang berangkatnya dari ini ya, sama teman-teman di sana, sama Bayu Rengga gitu, sama waktu itu sama Kresna, sama Ihsan, sama Arif Hakim tentang brand anthropomorphism gitu. Jadi gimana caranya si brand ini punya punya stance yang emang ngemimik manusia. Jadi dia punya gestur, punya iktikat gitu ya, punya voice gitu, punya sense gitu, punya karakter dan lain-lain. Dan ini berujungnya jadi sebuah metodologi brand yang kita rancang gitu ya. Dan over time selalu kita update karena ternyata kita sadar desain selalu berubah saat teknologinya juga berubah, makin canggih, dan manusianya juga behaviornya berubah gitu. Jadi over time selalu ganti ya, terus update gitu ya OS-nya. Gitu. Dan yang terakhir mungkin ini yang ke versi 4.0. Jadi di sini mungkin ada tentang belief, karakter, propositions. Terus kalau belief bersinggungan sama karakter jadi simbol, belief bersinggungan sama proposition jadi associations, dan karakter proposition jadi system. Tuh. Nah, kita pikir ini udah sophisticated dan kompleks enough gitu ya untuk kita menavigasikan problem dalam brand gitu. Ternyata kenyataannya seperti ini gitu. Kalau misalkan kita punya tujuan gitu ya, kayak desainer mau ngapain gitu di industri, pengen desain awareness kan gitu. Tapi yang terjadi selama kurang lebih mau 10 tahun ini nggak ada tuh klien yang pengen tahu nih kemampuan desain gitu, tapi ya mereka cenderung 85% lah bisa aku katakan dengan ini ya, sungguh-sungguh gitu. Mereka datang untuk ceklik boxnya, mungkin pada akhirnya mereka tidak melakukan konsolidasi lagi gitu, terus nggak make guidelines-nya gitu, terus kayak mas logonya aja atau enggak ya semacam itulah gitu, dan banyak gitu. Dan aku pikir orang Indonesia bikin brand karena motif ekonomi gitu. Saat dia punya kapital dan dia punya dorongan pribadi gitu ya, motif pribadi, ya udah bikin brand gitu tanpa kesadaran tentang produknya, tentang ethical materialsnya gitu ya, chain productionsnya gitu. Nah dari situ aku kutip buku dari Rajane Del Bello, judulnya Citizen First, Design Second. Simply liking creativity isn't living creatively gitu. Kayak orang cuma suka hal-hal yang keren gitu ya, bukan berarti kehidupan dia tuh dijalani dengan kreatif gitu. Karena aku percaya kreativitas yang paling tepat guna adalah kreativitas yang punya utilitas gitu. Nah dari situ muncul lah ya mungkin era hari ini gitu ya, banyak desainer yang mungkin menginspirasi generasi muda karena ada ini kelihatan ada asosiasi desainer lifestyle gitu. Oh aku tuh pengen kayak AA itu, kayak bajunya hitam, bertato, neng-teng MacBook sama kopi cup gitu, meeting di cafe gitu ya, atau enggak cewek rada ini bujul nih gitu, kayak new jeans. Itu banyak mungkin gambaran aja gitu secara banal. Ada desain lifestyle gitu yang didambakan oleh mereka gitu, kayak memberikan suatu mimpi mungkin ya untuk generasi muda gitu. Padahal aku pikir ya enggak sih, desainer enggak kayak gitu juga gitu ya. Dan aku melakukan beberapa inisiatif gitu ya. Salah satunya ini adalah temuan temanku Rosel di Jakarta. Dia sempat melakukan survei gitu di teman-temannya, dan ternyata ya desainer tuh hari ini untuk purpose-nya gitu ya, untuk mencapai suatu statement aja gitu.
Jadi untuk cerminan diri gitu, layaknya di fashion mungkin ya. Jadi itulah mengapa, karena mereka motifnya seperti itu gitu ya, nilai yang diperjuangkannya seperti itu. Jadi upaya untuk menghasilkan karya yang kompetensinya tinggi itu ya, yang kualitasnya bagus tuh jarang gitu. Mungkin karena itu. Dan aku lanjut dapat jurnal dikirim sama Kang Nana waktu itu tentang ini apa, critical essay yang ternyata ada Profesor Kasihan dari UNY, dia bilang ekonomi kreatif ya, seni dan desain tuh hari ini udah jadi komoditas dan fetish aja gitu. Ya udah jadi pengen keren aja gitu, nggak ada purpose lain gitu. Dan itu mungkin ya dark side-nya sekarang. Kalau zaman dulu waktu aku SMA mungkin aku datang ke sebuah pameran seni ya segan banget ya gitu. Tapi kalau sekarang kan udah banyak wearable arts ya, maksudnya kayak dengan mudahnya gitu, dengan motif ekonomi mereka meletakkan simbol atau icon gitu ya di dalam chain production yang konsumsi lagi gitu ya, bukan untuk kayak Guernico gitu ya, Picasso gitu untuk sebuah narasi yang besar untuk jadi pemikiran kritis gitu ya. Nah terus dari situ aku juga nge-cite dari bukunya Pak Syarif Maulana sama Eka Sofyan. Jadi beliau menjelaskan bahwa ternyata banyak teman-teman kita yang ada di kesadaran magis gitu. Jadi kesadaran magis tuh ya tadi melakukan sesuatu tanpa kesadaran makna, nggak mampu mengubah sistem gitu ya, terus ikut format yang ada gitu ya. Jadi dia nggak challenge the status quo gitu. Kalau misalkan rulesnya gini ya udah kayak gini aja gitu. Dan mungkin untuk kesadaran kritis juga aku kadang-kadang lihat ada dua peran gitu ya, ada dua kategori lah gitu, ada dua jenis. Jadi kayak kadang-kadang ada orang kritis yang misalnya dia di kota mana gitu ya di luar Jawa, terus dia sekolah desain ke Bandung, terus pas sudah pulang dia kayak malah jadi menjatuhkan kota asalnya gitu, kayak oh ini semua kampungan apa segala macam gitu. Kayak itu mungkin kritis yang kurang diutilisasikan dengan baik ya gitu. Dan kita butuh pemikiran kritis yang sifatnya lebih merangkul gitu ya, mungkin membawa pulang gitu ya, merubah. Aku ngefans banget sih sama Pak Singgi Kartono gitu ya, yang berhasil gitu ya ngerevitalisasi tempat lahirnya. Dan mungkin ya kita lihat di media ya ini pas nemu kayak gini kayak aku tuh jadi reflektif gitu, kayak oh desain tuh dipersepsikan seperti ini ya sama masyarakat gitu. Ada orang yang kerja dan nulis kayak gini tuh kayak oh kayak padahal gue kenal teman-teman desain kayak pinter semua gitu. Gitu. Jadi kayak kenapa ya gitu, timbul lah ya retorik gitu. Dan waktu itu kebetulan aku ikut FGD SKKNI untuk standar kompetisi nasional untuk DKV ya. Dan dari situ alhamdulillah 2023 ini sudah kembali lagi lah pemaknaannya desain grafis. Karena kalau yang aku tahu SKKNI 2016 tuh masih mendefinisikan desain grafis tuh TIK. Gitu. Jadi itu udah lawas banget ya 2016 gitu. Dan dari situ ya alhamdulillah sekarang keadaannya udah lebih aware gitu ya, meskipun di tatanan pemerintah juga masih ada aja kayak kamu tahu nggak desain grafis itu konten nah. Jadi masih ada yang kayak gitu. Jadi gitu. Dan paling besar poinnya dari SKK ini itu adalah bergantinya ini proposition design yang Indonesia perjuangkan sekarang gitu. Jadi desain hari ini bukan cuma penambahan nilai doang, tapi penciptaan nilai gitu. Nggak cuma sekedar ini ada botol kita taruh brandnya ya udah jadi menambahkan nilai ya, bukan cuma itu aja gitu. Jadi secara challenge ini lebih tinggi gitu. Dan dari situ masuklah ke pandemi gitu ya. Ya semua kita merasakan gitu ya, the great reset, banyak mengubah dan banyak kontemplatif juga, banyak perenungan. Mungkin 3 ini ya, statement ini yang membuat drive pada akhirnya membuat inisiatif ini gitu. Kenapa ya gitu? Desainer di Indonesia teh silo berpikirnya tuh selalu tentang economic purpose gitu. Terus kedua, desainer tuh serve status quo atau challenging status quo gitu.
kalau di Indonesia. Terus kedua, who actually solve the problems gitu. Semua disiplin juga nge-solve problem gitu, bukan cuma desain doang. Nggak, kan mungkin dulu suka diglorifikasi gitu ya, desainer problem solver kayak masalah apa sih gitu. Kayak bikin vaksin gitu kayak. Kurang tahu juga ya. Nah, jadi pertanyaan inilah gitu ya, kegabangan pandemi gitu ya, dan segala nuansa waktu itunya membawa aku ya ngobrol gitu ya ke teman-teman di sana gitu. Jadi ini ada Alka, Alka yang asisten terbaik. Ada temanku di Jepang, ada di Taiwan, dan di Jakarta dan lainnya ada di buku. Terus ini juga referensi-referensi buku yang aku baca gitu ya, bisa teman-teman lihat juga nanti di bawah. Ya selain buku bahasa Inggris juga aku selalu mencoba napak gitu ya, jadi baca bahasa Indonesia gitu. Yang termasuk buku Abidin Gusno ini ya, yang tentang Nusantara Reposisi. Sebenarnya ngobrolin tentang arsitektur sih banyaknya, cuman somehow relate gitu. Terus bukunya Mbak Nuning ya, Alternatif Sebagai Strategi gitu. Kayak kenapa ya, bisa nggak ya silos kita berpikir dalam desain di Indonesia tuh nggak cuma pakai frameworknya Barat doang gitu. Kenapa nggak cuma coba definisiin cara kita sendiri dalam ngedesain gitu. Terus mungkin ini epiphany yang aku dapat juga yang paling besar adalah pas baca buku Pak Agus Sahari ini gitu, yang Desain Gaya dan Realitas. Meskipun dia ditulisnya tahun 80-an gitu ya, pas lagi chaos gitu ya, 98, 80-an gitu. Tapi spirit dia sebagai desainer pas zaman itu teh, aku kangen aja gitu, kayak pengen ada gitu di sekitar kita gitu, desainer seperti itu. Dan dari situ ya aku juga melengkapi karena sekarang lagi jadi akademisi juga. Adalah beberapa jurnal yang aku jadiin frame of reference gitu ya, bahwa kayak nggak banyak ya kayaknya orang yang menyadari bahwa desain secara disiplin tuh munculnya bukan karena Bauhaus gitu, tapi ada wacana yang mendorong desain jadi sebuah disiplin gitu, yaitu orang-orang Bruce Archer gitu ya, Nigel Cross dan lain-lain. Dan dari situ aku juga mencoba baca tentang sociology of expectation gitu, dimana desainer kan selalu bikin sesuatu yang baru ya, yang different gitu. Tapi inovasi yang dia selalu hasilkan tuh selalu nggak antisipasi dampaknya gitu. Jadi ini mungkin pertanyaan reflektif ke kita semua yang sebagai creator gitu. Nah dari situ mungkin aku definisiin, kalau misalnya kita belajar tentang science gitu, kita tuh ngejar truth gitu. Kalau kita belajar tentang justice, tentang sosial, kita nggak pursuing justice. Kalau kita belajar tentang desain ya kita ngejar tentang appropriateness gitu, kayak kepantasan nilai. Jadi kalau misalkan tatanan nilainya kayak gini, pantas nggak sih bentuknya kayak gini gitu. Dia tuh ngerefleksiin nggak sih nilai yang sebenarnya yang dia kandung gitu. Jadi mungkin aku definisiin seperti ini. Nah dari situ banyaklah inisiatif-inisiatif yang aku kumpulkan gitu ya beberapa tahun ke belakang, termasuk yang sama Sindikasi dan LBH Jakarta buat buku pedoman kontrak kerja freelancer, terus Firm and Pressure, sebenarnya ini trying to backstage talk banget ya. Tapi pengen rasa lokal nyobain gitu ya. Terus waktu itu collab juga sama ada anak BINUS, waktu itu lagi TA, karena kadang-kadang aku suka gendok aja ya, tugas akhir biasanya cuma berakhir di perpustakaan gitu. Jadi aku ajak, dorong dia terus untuk ayo publis bareng gitu. Jadi si karya ini beragam yang bisa dilihat juga di situ. Tentang direktori di Bandung, di studio desain di Bandung dan di sekitarnya. Lalu muncullah buku ini gitu. Atas kegambangan-kegambangan tadi, aku mencoba untuk datengin 19 orang ini gitu ya, termasuk di dalamnya ada 5 akademis dan yang lainnya praktisi gitu ya. Dan sengaja aku emang buat buku ini tuh jadi antologi bunga rampai gitu, karena aku merasa sendiri belum cukup fasih atau udah proper gitu untuk membawa sebuah wacana sendiri gitu. Jadi aku lebih ke jalan-jalan dulu gitu, jalan-jalan wacana. Dari situ ya di sini mungkin teman-teman bisa lihat di bukunya di sana gitu ya, ada 13 topik gitu ya. Jadi setiap narasumber tuh punya interestnya masing-masing.
Jadi dari tentang masa depan desain di Indonesia gitu ya, menurut pandangannya akademisi dan ilmuwan desain. Terus ada tentang desain literasi, tentang gap antara edukasi desain dan industri, dan mungkin hal-hal yang di sekitar gitu ya, atau emang nyebrang yang dari desain, dari konteks desain gitu. Jadi ada macam-macam di sini. Nah, termasuk yang menarik juga itu ya, sama Abdurrahman Hanif waktu itu. Jadi intensi dia untuk belajar Arabic typography, tapi belajarnya nggak ke Arabic tapi ke China gitu. Itu cara belajar yang menurutku wah ini keren sih. Dan aksesibilitasnya seorang interior designer gitu ya, terus ya Mas Dias, Mas Dani, dan lain sebagainya. Jadi buku ini sekarang udah dipublikasikan dan ada di beberapa ruang baca pilihan. Tentunya tidak ada di Gramedia ya. Nggak ada buku populer. Jadi silakan kalau misalkan mau mencoba. Dan ini main purpose-nya gitu. Jadi aku berintensi untuk gimana caranya kita bisa ngeluasin gitu ya tentang desain appetite kita gitu. Jadi bukan ke persoalan tentang visual aja, estetika, teknis gitu ya, tapi tentang konteks-konteks yang lain juga gitu. Jadi aku sangat berharap nanti kalau kita misalnya di DKV tahun 2050 gitu ya, atau desain apapun gitu, kita bisa di-encourage untuk lu tuh jadi desainer bisa jadi macam-macam gitu. Bisa kerja sama-sama ini ya, transdisiplin, multidisiplin gitu. Lu tuh bisa kerja sama healthcare system, lu tuh bisa kerja sama geolog, fisikawan gitu. Jadi nggak terbatas dalam mungkin penjara ekonomi kreatif saja gitu. Jadi ini mungkin aku cite ya dari seorang dosen fisika juga, namanya Bagus Mulyadi. Ya dia bilang kita harus bersyukur kepada outliers gitu ya desainer gitu, misalnya orang kreatif, orang-orang yang sedikit gila, kreatif, anti autokratik, karena itu akan menjadi ujung tombak progres di scientific dan engineering gitu. Jadi dan hal yang paling dimiliki oleh orang-orang kreatif ini adalah perihal tentang critical thinking gitu. Jadi bergantung pada orang-orang yang mempertanyakan hierarki, mempertanyakan isu-isu penting terlepas dia ada di mana gitu ya, concern. Orang yang buta akan power balance gitu, kayak misalnya ya itu tadi ya, mungkin challenging status quo tadi gitu. Dan ya hari ini alhamdulillah ya, aku sudah cukup memadatkan effort gitu ya untuk bikin si rangkaian ini gitu. Jadi rangkaian 10 hari ini tuh sebenarnya alih wahana dari buku yang aku bikin gitu. Jadi kalau misalkan di buku itu Bunga Rampai, ya let there be si rangkaian acaranya Bunga Rampai juga gitu ya. Dan ini judulnya The Undiscovered Territory of Design, Establishing Critical Design Discourse gitu. Mencoba membangun desain yang kritis. Meskipun di sini juga aku posisinya belajar ya, karena dalam rundown tuh sebenarnya itu wishlist topik-topik yang aku pengen dengerin gitu. Jadi aku harap teman-teman juga bisa mantengin gitu ya dalam seminggu ini Critical Design Week. Ya, dan pertanyaannya justru pas di rangkaian itu adalah tentang bagaimana dan kenapa gitu. Jadi bukan tentang teknisnya aja gitu ya, tapi kenapa sih desainer tersebut berkaryanya kayak gitu gitu. Dan untuk nge-achieve karya yang kayak gitu kayak gimana sih caranya gitu. Terus misalnya ada suatu owner brand atau apa gitu, kayak kenapa sih lo melakukan itu gitu, kenapa lo keras kepala pengen kayak gitu gitu, dan cara-cara lainnya gitu. Dan mungkin dalam konteks-konteks lain kayak nanti ada beragam acara juga ya, sesi diskusi kayak tentang pekerja kreatif gitu ya, tentang apa lagi, arsitektur juga ada, arsitektur ya, terus fenomena politik of design gitu ya, terus inisiatif dan ini perpindahan. Jadi ini menarik kayak banyak sekarang ada fenomena orang yang dulunya kuliah apa gitu ya, terus pada akhirnya dia
berkarirnya di creative industry gitu. Nah itu ada juga nanti sama Mas Nov sama Dani Effendi. Gitu jadi revolves around pertanyaan ini ya. Dan terakhir mungkin ini ya, kenapa penting gitu ya menurutku critical thinking ini? Iya karena dengan kritis lah kita bisa nge-bridge dan nge-promote creativity lebih jauh gitu. Enggak terkerangkeng dalam satu wahana doang gitu ya, tapi kita juga orang-orang yang bebas bisa hopefully bisa tanggung jawab dan bisa mengimplementasikan itu di banyak area gitu. Karena itulah judulnya si Terra Incognita untuk menjelajahi gitu ya. Menurutku cukup ya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Besot. Tadi soal bukunya, tadi sebelum diskusi sempat bilang ada yang mau dibacain atau enggak? Soal prolog atau bacain harga. Ada yang mau dibahas soal bukunya sendiri? Iya mungkin masih ada ya waktunya aman ya? Aman. Boleh. Masih ada. Boleh Bu ya. Ya ini aku mau coba bacain teman-teman. Mungkin sedikit dari intronya aja ya. Jadi ada satu bagian penting yang menurutku di sini aku quotes dari kata-katanya Pak Agus Sahari ya di buku yang tadi Desain Gaya dan Realitas. Jadi aku bacakan. Justru utang itu adanya di dalam negeri sendiri, yaitu utang fungsional generasi tua terhadap generasi muda sebagai suatu pertanggungjawaban hidup yang mesti dibayar lunas. Utang besar itu meliputi utang moral, utang intelektual, dan utang budaya. Utang-utang itulah yang seharusnya sudah dicicil. Namun nyatanya kian hari utang kian menggunung. Jika dulu pendidikan merupakan sistem pembentukan karakter dan pengujian kualitas manusia yang paling ampuh serta efektif untuk mematangkan pribadi, menggodok kreativitas, mengasah penalaran, dan merupakan spirit kebebasan, sekarang keadaannya lain. Pendidikan hanya menjadi barang konsumtif sebagai fungsi ganda dari peningkatan status sosial. Kebebasan berpikir dan berpendapat dibatasi oleh sistem politik. Kreativitas dibunuh dan generasi muda semakin hari semakin tumpul. Pemuda dalam struktur kehidupan bangsa ini tak lebih dari anak kecil yang merengek-rengek. Nah ini ngeri banget sih. Jadi dari tulisan ini aku kayak ada epiphany gitu kayak bahwa oh iya ya kayak kita teh kenapa ya jarang ngobrol sama generasi tua gitu. Kenapa kita kalau misalnya pergi ke acara desain atau acara apapun lah gitu selalu ada nuansa keseganan itu teh gitu. Sungkan gitu ya, kesungkanan gitu. Kenapa kita nggak kayak menganggap mereka tuh emang kayak kakak kita aja gitu, kayak emang kayak teman we gitu. Dia tuh juga disiplin kita gitu sama gitu ya di dalam lingkungan yang sama. Jadi aku pikir tentang hutang intelektualitas ini memang perlu dicicil ya, tapi nggak pakai GoPay. Gitu. Ya, jadi aku pikir itu bagian paling penting dan aku harap jadi katalis gitu ya untuk teman-teman juga bisa memulai diskursnya di kalangan sendiri gitu ya dan ya terima kasih. Oke, terima kasih Kak Besot. Boleh sekali lagi teman-teman tepuk tangannya. Oke, mungkin tulisan tadi juga yang Pak Agus jadi dorongan utama buku ini kan ya, energi utama betul, kita bikin buku ini lah. Banyaknya gitu. sih drive-nya dari itu sih memang. Ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab gitu. Kita akan mulai dari penanggap pertama. Kita akan mulai dari Bang Kodir mungkin ya. Gitu. Pada Bang Kodir mungkin bisa memberi tanggapan. Sini aja kali. Oke, keren banget. Gila, saya hikmat banget mendengarkan Besot bicara. Padahal biasanya saya kadang mendengarkan saya sendiri hikmat kepedean. Nggak, jadi keren banget. Dan ini sebenarnya buku yang kalau buat saya nanti-nantikan. Karena jujur pengalaman hidup saya membaca buku berbagai hal tentang berkaitan dengan desain. Saya tidak tertarik dari awal introduksinya. Besot keren banget, gila. Dan kenapa yang saya ngerasa bahwa buku ini penting banget buat teman-teman karena ini ada poin-poin yang saya coba tuliskan sebenarnya. Jujur saya adalah orang yang sangat jenuh dengan desain.
Dan saya sudah sangat jenuh dengan profesi saya sendiri sebagai desainer. Kenapa? Karena si desainer itu sudah hanya di permukaan saja. Saya keluar dari mengajar, dari temas, karena kejenuhan juga. Mungkin salah saya tidak bisa memahami generasi sekarang. Hingga akhirnya saya keluar untuk mencari insight-insight baru. Dan saya ngelihat bahwa benar kata Pak Imam Bukhari, bahwa dulu mungkin Pak Imam Bukhari berbicara kepada saya bahwa desain itu harusnya memang tanpa sekat gitu ya. Mungkin keprofesian kita tuh lama-lama kayaknya sekatnya makin tinggi, hingga akhirnya saya merasa jenuh karena kita merasa sendirian, hingga akhirnya profesi kita tuh hanya sendirian doang gitu. Nah ini yang saya bilang bahwa benar ya, padahal 2010 saya S2 dan Pak Imam Bukhari udah ngomong dari jauh-jauh hari bicara tentang desain tanpa sekat. Lalu bicara desain itu sudah tidak menjawab apapun, bahwa desain itu tidak berangkat lagi kepada tadi ya, problem solver itu semua orang problem solver, sepakat banget. Semua hal, tukang pipa juga problem solver ya. Kalau nggak ada tukang sampah juga kadang kan kita mikirin gitu ya. Nah itu problem solver. Jadi bagaimana sih sebenarnya pemecahan desain gitu. Lalu Pak Dudi sempat bilang juga, kadang kita hanya menyelesaikan masalah di atas permukaan, karena terkadang kita melihat sebuah solusi itu hanya apa yang kita bayangkan saja secara perspektif kita. Nah ini yang saya bilang bahwa saya sudah jenuh dengan desain. Dan sepakat harus ada critical design week, karena saya pun pro dikritik. Dan saya senang banget dikritik. Kenapa? Saya jenuh. Dan saya adalah desainer yang sekarang terjunnya bukan di area-area perkotaan, saya terjun ke RT RW. Saking jenuhnya saya dengan dunia hingar-bingar desain. Dan akhirnya saya bicara bahwa demokratisasi desain itu penting. Dan poin penting utamanya adalah masyarakat literasinya harus tinggi. Dan PR kita adalah sebenarnya bukan cuma literasi desain. Literasi masyarakat kita rendah banget teman-teman. Dan buatlah desain ini bisa membangun literasi buat masyarakat secara utuh. Agar apa? Agar kita pun juga bisa bergerak demi mereka. Dan tadi ya membangun peradaban gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Bang Kodir. Terima kasih. Mantap sekali statement-statementnya. Nggak menduga gue. Menggugah hati. Kak Besot mau respon dulu? Enggak, saya nggak respon. Udah heal banget. Oke, mungkin lanjut dulu aja kali ya. Boleh, ke penanggap silakan. berikutnya. Ada Mas Satria, mungkin bisa juga memberikan tanggapan. Terima kasih kesempatannya, waktunya. Saya jadi mau cerita dulu dikit gitu. Ini nanggapnya boleh berapa lama? Sampai jam 5 aja Pak, aman. Masih lama? Aman. Bisa lama kelamaan gitu. Kalau saya nggak begitu kenal gitu ya dengan Kang Besot gitu ya. Jadi belum tahu tuh Kang Besot tuh orangnya kayak gimana ya. Bahkan kalau bagi saya Terra Incognita tuh udah muncul dalam bentuk apakah saya harus manggil Kang Besot tuh Kang Besot, Aulia Akbar, atau Kakak Spaceless Mind gitu. Kata. Karena ketika kemarin dikontak jadi penanggap buat buku, waduh saya belum baca bukunya nih, bentar ya baca dulu gitu. Jadi saya baru baca ini 2 hari lalu gitu ya, baru beres tadi siang. Jadi kalau diibaratin masakan gitu, baru matang gitu, harus dicerna dulu gimana nih, mencerna terus langsung harus bisa kan juga stepping into Terra Incognita gitu ya. Pas saya lihat Kang Besot gitu, saya ngerasa banyak kejujuran gitu dalam membuat ini. Dan buat saya poin yang menarik tadi Kang Besot cerita soal bayar hutang gitu ya, hutang kebudayaan dan batas-batas antara generasi muda dan generasi tua gitu. Saya kira ada contoh bagus gitu di sini. Ada guru saya gitu ya, Profesor Imam Bukhari. Kayaknya udah nunjukin gimana tuh sekat-sekat, batas-batas bahwa generasi itu nggak usah ada batasnya. Kita udah punya contoh real, konkret gitu ya, bagus bahwa ketika yang tua datang ke acara kayak gini ya mungkin kita bisa meniru itu gitu. Kita nggak harus berbatas lah gitu. Udah ada contoh konkretnya mungkin. Dari selintas gitu ya ngelihat ini saya baru kepikiran itu gitu. Dan kalau harus ngelihat buku ini gitu ya, saya lihat waduh ini dalam dan juga lebar gitu ya bahasannya. Saya juga masih mikir gitu gimana ya ngebahasainnya buat orang-orang yang kalau mau baca ini gimana gitu ya, atau saya menarik tadi ngelihat pengantar di depan yang ditulis oleh
Krishnamurti Suparka gitu, soal ruang dan rumah gitu ya. Saya jadi juga kepikiran pendapatnya John Hesketh gitu ya. Dia bilang design is a design to produce a design gitu. Waduh, apalagi tuh kayak makin pusing gitu. Cuman di situ jadi ada desain sebagai area disiplin ilmu, desain sebagai proses atau aktivitas, desain sebagai plan gitu ya, dan desain sebagai output asli gitu. Jadi kalau ngomongin buku ini spektrumnya luas banget gitu ya, semua dibahas, ada macem-macem gitu ya. Mungkin itu gitu, satu kalimat yang bisa mengantarkan gimana sih ngomongin desain itu apa sih gitu ya. Meskipun dalam prakteknya banyak sekat-sekat lagi gitu ya, yang udah makin kabur juga tuh, grafis, interior gitu ya, irisan dengan arsitektur, bahkan mungkin desain dan seni gitu. Jadi pas ngelihat buku ini gitu ya, saya baca Terra Incognita, itu kalau saya googling gitu ya, secara istilah unknown land gitu ya, area yang belum terjamah. Nah saya itu bingung awalnya tuh Kang, bingung karena saya mikir bentar, area yang belum terjamah tuh maksudnya gimana ya gitu. Karena kalau tadi juga nyambung sama referensi Kang Besot gitu ya. Kang Besot ngasih lihat buku-buku kayak Caves Lock-nya Ruben Pater gitu ya. Terbitan Valis, terus Olimot, Against Creativity gitu ya. Dan di luar sana tuh kayaknya udah jauh gitu ya meninggalkan kita gitu. Tapi saya juga ngerti gitu kondisi di sini, apalagi saya membayangkan psikologi Kang Besot sebagai desainer IKN gitu ya. Pasti sering diundang, kalau saya perhatiin kan sering diundang ke kampus mana. Yang saya kira Kang Besot tuh punya sensitivitas mengcapture desain-desain di luar kota-kota besar tuh seperti apa sih orang memaknai itu gitu. Jadi ada part-part yang yang saya kira mungkin sebagian besar dari sini udah kebayang tuh pemetaannya, mappingnya gitu ya. Desain itu emang macem-macem. Tapi ada juga mungkin area-area yang dirasa belum terpetakan, belum jelas, masih gelap gitu ya. Kalau saya baca pengantarnya tadi gitu ya. Iya mungkin kayak gitu kan, ada part-part kayak gitu tuh, desain tuh ngegambar, desain apa. Tapi kalau kita lihat ini Panda ngomongin sistem gitu ya. Dia sudah ngomongin sirkulasi informasi gitu ya, buku, distribusi pengetahuan. Dan menarik juga kayak ngomongin distribusi, sirkulasi gitu ya. Berapa banyak sih buku-buku update yang ada di kampus-kampus gitu. Kayak misal kalau kita ke kampus-kampus bagus, apakah bukunya update atau mungkin di studio desain di sini atau di rumah teman-teman tuh lebih update dibanding sekolah-sekolah gitu kan. Jadi banyak kecemasan gitu kalau saya lihat dalam ekosistem desain yang kayaknya udah terlalu chaos dan akhirnya nggak tersuarakan. Tapi saya rasa kesadaran akan itu tuh ada gitu di setiap individu gitu ya, di pelaku-pelakunya gitu ya. Keresahan soal etika, soal semua tuh kayak serba tidak terkategori gitu ya. Lulusan SMK bisa bersaing dengan lulusan S3 apapun karena ada gap pendidikan yang tidak merata, kesenjangan sosial. Jadi kita lagi-lagi ketika ngomongin desain dengan semua problemnya gitu ya, kalau saya sih suka jadi mikir lagi, kayaknya kita tuh hidup di negara ekstrim gitu. Negara ekstrim kayak misal gini kan, kita mau minum air bening gitu ya, itu adalah kebutuhan dasar, semua orang perlu minum. Tapi ketika air minum nggak disubsidi atau nggak gratis gitu ya, kita nggak bisa ngambil, kita harus beli, bawa dari rumah, penduduknya banyak gitu. Saya ngebayangin lebih puitis mana ya, air dalam botol mineral yang dikemas sama puisinya Afrizal Malna gitu misal. Jadi kayak ujung-ujungnya ketika ngomongin desain, ngomongin semua emang problemnya kompleks banget. Dan mungkin juga bingung juga tuh gimana nih ngangkat ini, ngebongkar ini, segala macam problem-problem kayak gitu. Tapi kalau saya ngelihat ini sih setahun terakhir. Jadi saya kira hari ini kita kumpul di situ bukan sekonyong-konyong bikin acara gitu, tapi emang semangat zamannya mungkin kayak gini ya gitu. Karena awal tahun 2022 gitu ya, Akademi Jakarta dia bikin acara judulnya tuh cegah pendangkalan, cegah penghancuran nalar publik. Nalar publik.
yang dia ngomongin di level nasional pengambilan keputusan segala macam udah kayaknya ngawur gitu ya. Terus 6 bulan lalu filsafat Unpar bikin kolokium apa ya, saya lupa judulnya, Apocalypse Civilization in the Phantom of Creative Destruction, Search for Meaning gitu ya, kayak mencari makna di tengah-tengah kekeosan kreatif yang wah chaos segala macem gitu ya. Ya jadi kayak saya ngelihat ini tuh semangatnya udah ada gitu ya, kayak udah kelihatan berjalan, keresahan-keresahannya muncul yang nggak terfasilitasi mungkin di lembaga-lembaga pendidikan, di kampus gitu. Kayak apalagi ya, misal kalau di sini juga di Idhar gitu ya menyebut bahwa mungkin antara institusi pendidikan dan praktis itu perlu saling belajar gitu ya, cross, menurunkan ego segala macam yang sekat-sekat itu kan yang kita berusaha runtuhkan gitu ya di aktivitas-aktivitas kayak gitu. Saya ngebayangin, wah ini keren gini nih, kayak sekolah jalanan aja nih, udahlah bikin kayak gini-gini gitu ya, terus seminggu gitu, dan keren banget sih kalau saya lihat gitu ya semangat ini. Jadi pas ngelihat buku ini saya buru-buru juga bacanya tuh, ada beberapa yang wah cepet banget gitu. Mungkin sementara tanggapannya itu sih Mas Bandu gitu. Wah, terima kasih. Terima kasih Mas Satria. Kalau ini sifatnya lebih reflektif ya, gitu. Lebih bikin merenung gitu. Dari Kak Besot mungkin, dari 2 tanggapan pertama ada respon dulu kah? Wah, gitu. Kalau dari Pak Satria sih surprise ya, karena aku juga baru kenalnya di WhatsApp ya kemarin. Jadi, wah tapi emang apa ya? Tadi persoalan tentang Zcase mungkin di satu sisi kita hari ini ada juga ya kebosanan tadi gitu ya, kayak ngelihat misalnya banyak, kalau ingat aku zaman dulu SMA mah anak SMA teh pada ngeband, emang ngebrand gitunya. Tapi itu makin banyak bukan jadinya kualitasnya bagus gitu ya, maksudnya dengan kelokalan yang emang proud materialnya apa segala macam dibuat di sini, tapi makin bangga mereka copycat, mereka makin bangga untuk nge-replicate artikel orang gitu. Kayak aduh, kayak wahananya teh udah nggak sekreatif dulu gitu, udah jadi kangen gitu ya, dan semangat zaman tadi emang mungkin banyak yang ngerasain juga ya, hari ini teh emang rada uncertain gitu ya, boredom banget gitu ya mungkin. Jadi memang ya kita perlu berkumpul untuk ini, bikin apa gitu ya. Critical Design Week. Critical Design Week. Sponsor by Rupdes ya, terima kasih banyak. Organize ya. Ya mungkin itu, terima kasih Pak Satria. Oke. Tampi. Oke, makasih juga Kak Besot. Mungkin sekarang kita buka lebih luas lagi, barangkali ada teman-teman yang mau memberikan pendapat, pertanyaan atau gagasan gitu, silahkan gitu, silahkan saja gitu. Atau mungkin saya ngelihat ada beberapa mahasiswa yang saya rasa militan. Ini mahasiswa UPI, mungkin saya izin coba pengen dengar suaranya. Soalnya dalam beberapa acara desain yang ada di Fragment seringkali datang gitu. Mungkin boleh Tegar mungkin ya perwakilan. Halo, kenalin aku Tegar gitu ya, dari mahasiswa DKV UPI gitu. Dan kebetulan kemarin tahu dari ya biasa Instagram gitu ada Stepping into Terra Incognita gitu. Nah sebelumnya udah sempet pegang juga gitu ya, bukunya ada gitu. Cuman mungkin belum baca sampai akhir gitu. Dan tadi setelah ngelihat paparan dari Mas Besot gitu ya mengenai apa aja yang dibahas dan juga problem-problem yang diangkat, itu sangat menjadi refleksi gitu untuk kita khususnya mahasiswa gitu kan, karena kita sendiri belum jauh banget tahu tentang apa itu desain gitu, tentang bagaimana sih lingkungannya dan juga hal-hal yang ada di dalamnya gitu. Dan di Terra Incognita ini memberi gambaran yang begitu luas gitu terhadap nanti ternyata bidang kita tuh, disiplin kita tuh seperti ini gitu. Nanti kita tuh menjadi mahasiswa tuh belajar itu buat apa dan segala macamnya tuh. Jadi ada gambaran gitu. Jadi ibarat kata menjadi jelas gitu ya. Jadi kita tuh nggak ngawang-ngawang lagi. Soalnya dari beberapa teman-teman juga kadang bingung kayak
ini kita tuh sebenarnya ngapain sih gitu, belajar tuh buat apa dan segala macamnya gitu. Jadi masih ada hal-hal yang benar-benar gelap lah gitu istilahnya. Sehingga di sini di buku ini gitu khususnya mungkin bisa jadi penerang gitu untuk kita selaku mahasiswa. Paling itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Tegar. Teman-temannya ada yang mau ikut sharing juga? Atau nanya mungkin? Ada yang mau nanya nggak? Atau yang challenge gitu ya? Mempertentangkan Ada gitu. enggak gitu, desain baik-baik aja gitu. Gitu. Ada. Boleh, silakan. Oke, yang menarik ya tadi. Saya orang yang selalu nanggep, maaf, bukan dalang. Tapi gini ya, maksudnya teman-teman mahasiswa dan semua kejenuhan si desain ini ya. Hingga akhirnya saya juga males ngajar. Gini, jadi sebenarnya dalam titik tertentu sebenarnya memang kita perlu agak turun lagi gitu ya. Istilahnya kita tuh sudah ada di gelombang yang paling tingginya, di mana kita sudah euforia desainnya gitu ya. Sudah sangat gelombangnya sudah sangat tinggi sekali. Hingga akhirnya teman-teman pun mungkin merasakan ombak itu tapi nggak tahu arahnya mau kemana nih ombaknya. Gitu kan ya, betul ya. Hingga akhirnya kita nggak pernah tahu dasarnya gitu ya. Kenapa sih si ombak ini tiba-tiba muncul gitu. Nah, yang saya lihat bahwa itu pun juga ada di titik jenuh itu. Dan sebenarnya yang paling pertama yang paling penting adalah yang bikin saya juga jenuh juga adalah teman-teman tidak kritis gitu. Istilahnya saat saya mengajar pun gitu, saya waktu itu sempat mengajar desain dan statistik gitu ya. Desain dan statistik. Udah benar karena S2 saya berkaitan dengan statistik tentang left-handed gitu ya. Desain dan statistik. Terus saya tiba-tiba mengajar di kampus Besot gitu ya. Saya ngajar gitu, terus belajar tentang desain dan statistik. Saya waktu itu awal-awal adalah orang yang pertama mungkin ya mengajar itu, dan sedangkan statistik saya juga jelek sebenarnya di S2-nya nih. Karena jelek jadi tertarik. Nah dari situ saya ingin membuktikan ke mahasiswa bahwa bagaimana sih sebenarnya saya adalah seorang pengajar yang memang berkaitan dengan statistik gitu ya. Lalu saya mengambil sebuah kertas, lalu saya menuliskan di kertas itu sebelum saya mengajar, lalu saya lipat kertas itu, lalu saya simpan di atas meja saya, lalu saya bilang ke mahasiswa saya semua, saat pengajaran saya selesai, saya akan buka kertas ini. Gitu ya, saya mengajar terus ngajar, lama-lama ngajar terus selesai, saya bilang ada pertanyaan teman-teman? Hening seperti ini. Terus saya buka kertasnya. Ini yang membuktikan saya dosen statistik. 99% mahasiswa tidak akan bertanya setelah saya beres mengajar kuliah. Dan saya berharap 1%-nya saja baru bertanya. Nah, sebenarnya disitulah titik saya di mana akhirnya tahu pola, karena saya dari 2010 ya mengajarnya. Hingga akhirnya tahu titik jenuh di mana dulu mungkin zaman-zaman saya kayaknya semangat banget mengkritisi gitu ya. Waktu itu dosen S2 saya nggak bisa jawab pertanyaan saya. Karena saya ngomongin tentang Pak Andar Bagus ya, almarhum. Kenapa jantung kita tidak di pusat? Karena beliau mengajarkan tentang human factor. Lalu saya bilang, kenapa jantung kita tidak di center sedangkan itu adalah pusat kehidupan? Kalau di center kan semua seimbang ya. Kenapa dia agak cenderung ke kiri sih? Wah, saya kan penasaran dengan itu ya. Dan itu apakah mempengaruhi kita secara kinerja gerak gitu ya? Mempengaruhi apa gitu dalam survive dan lain sebagainya. Waduh, ini pertanyaan saya belum bisa jawab nih. Gitu. Dan saya senang banget ya di situ. Saya senang banget karena belum bisa dijawab. Disitulah akhirnya saya tertarik dengan human behavior. Akhirnya saya belajar tentang kidal dan mengganti semua tesis saya yang sudah saya kumpulkan dari semester 1 sampai semester 3 tentang interaktif museum. Saya punya gagasan besar tentang interaktif museum gitu dulu. Pokoknya pengen bikin museum interaktif, gimana caranya museum jadi playgroundnya anak-anak gitu pada waktu itu ya. Idealis banget. Akhirnya saya ubah, saya buang semua. Data-data itu saya nggak pakai, saya akhirnya berubah menjadi kidal. Karena pertanyaan itu. Jadi sebenarnya gagasan itu muncul karena kita bertanya sebenarnya. Bukan karena kita menerima. Saat kita bertanya kayak masnya gitu tadi, pasti suatu saat ada di titik di mana saya akan penasaran. Kayak Theo itu adalah mahasiswa saya. Dan saya dulu pas ngajar dia adalah orang yang pertama bertanya pada pengajaran saya. Dan saya bilang, Theo kamu bakal jadi sesuatu. Dari pertanyaan dia, bukan dari apa yang saya berikan ilmunya. Jadi buat saya sih, kritik desain itu sebenarnya adalah gimana caranya kita tuh mulai lagi mempertanyakan itu gitu. Bahkan menyalahkan saya pun diperbolehkan gitu. Kadang saya bilang kalau saat saya mengajar, mungkin saya benar saat ini ke mahasiswa saya. Besok saya bisa salah karena kamu. Gitu ya. Jadi prinsip itu tuh harus ada di desainer, bahwa desainer tuh
apa istilahnya, ngevaluasinya bakal sering banget gitu, bahwa kita tuh suatu saat mungkin akan di titik yang salahnya dan siap itu gitu. Tadi ya berangkat bahwa kita tuh sudah di gelombang atas, kayaknya gelombang itu mulai turun tapi nggak tahu teman-teman tujuannya mau kemana nih. Dan balik lagi kita harus tahu lagi dasar gelombangnya gitu. Itu sih kira-kira dari saya. Aduh agak panjang, maaf ya. Wah, terbaik, mantap. Terima kasih. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Mungkin ada itu Pak Febri. Halo Febri, mungkin ada tanggapan. Oh, boleh Pak Febri. Wah, ini senior Des nih. Senior banget ini, Pak. Boleh, Mas. Aduh. Saya sebenarnya belum baca banget bukunya. Gak apa-apa. Sekelebet cuma selama beberapa mengarsip gitu tentang desain di Indonesia, saya cuma baru baca sekilas ya. Jadi kalau misalnya menyimpulkan, saya masih belum berani menyimpulkan Terra Incognita itu seperti apa. Tapi adalah yang patut diacungi jempol sebenarnya buku dari desainer Indonesia untuk menulis gitu sangatlah sedikit. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Mungkin dari tahun 1950 terakhir saya cuma membaca dari bukunya Pak Widakdo, Paradigma Desain Indonesia gitu. Coba yang sekarang-sekarang buku-buku tentang desain di Indonesia, khususnya beberapa anak-anak muda sekarang, khususnya untuk desain interior grafis atau produk itu sangat sedikit. Makanya saya kaget aja si Besot bikin buku seperti ini, kapan lagi gitu kan. Tapi mungkin anak grafis mungkin untuk bikin seperti itu tentang ADGI justru bikin tentang masalah buku tentang desain grafis gitu. Kalau saya sendiri karena saya di interior dan produk gitu melihatnya sangat jarang ada penulisan desain. Kita masih kayak arsitektur juga mesti lebih sering banyak menulis. Kita kekurangan orang kritikal yang menulis tentang baik itu interior, produk atau grafis, sehingga banyak kritikal yang tidak terjadi gitu. Kayak ya mungkin kalau saya membandingkan dengan arsitektur mungkin saling ada cross kritikal gitu. Yeah. Kita yang kekurangan di situ mungkin, makanya kenapa dulu saya pengennya ngarsip gitu, dan bahkan dulu pengennya bikin dokumenter tentang sejarah desain di Indonesia, karena emang sejarah desain Indonesia itu masih sangat abu-abu, sangat bingung gitu. Karena kita nggak tahu siapa sih yang kenapa begini. Bahkan mungkin dulu kalau kuliah sejarah desain Indonesia malah belajarnya desain Bauhaus bukan desain Indonesia gitu sih. Jadi kayak saya sih salut sih melihat hal seperti ini. Bahkan mungkin berharapnya mungkin ada yang di sini bakal sering ada penulisan lagi gitu, karena emang butuh sekali saling cross critical antara desainer sehingga menciptakan lingkungan yang baik. Kita ala-ala dari Vietnam, Thailand, terakhir saya juga datang ke Thailand dan Korea, bahkan lebih. Kalau interior Korea tuh lebih maju lagi critical konteksnya gitu. Jadi saya berharap sih Indonesia juga bisa menyaingi hal grad kesana gitu sih. Seperti itu aja lah. Saya malu. Terima kasih. Terima kasih Mas Febri untuk tanggapannya. Tuh. Oke, barangkali ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Oh, boleh. Silahkan Mas. Oke, terima kasih banyak Mas. Jangan kerja apa Gilang? Kenapa? Jangan kerja ini. Enggak nyatet. Oke, sebelumnya sebelum pertanyaan, mungkin ini suatu kehormatan ya bisa ketemu sama Pak Imam Bukhori. Terima kasih banyak atas ilmunya. Kayaknya itu bapak saya. Oh, itu Pak Hilwadi. Pak Imam Bukhori mana? Belum datang. Hah? Belum datang, iya, ada. Belum datang ya? Oh, sebetulnya ya saya bisa ada di sini dan punya mentality seperti ini based on shape dari Pak Imam Bukhori lah. Tadi sempat di mention juga sama Mas tersebut. Iya, nggak apa-apa. Mungkin saya juga tadi ke trigger sama hal itu. Emang mirip sih, emang. Betul. Jadi setidaknya basic fundament dari mentality saya ada di sini juga berkat beliau gitu ya. Salah satu orang yang berpengaruh besar di hidup saya lah. Dan juga mungkin di sini Pak Besot sendiri karena notabene saya bisa ngelihat effort dan juga output yang Pak Besot berikan ya. In the term of nge-shape culture mungkin seperti itu ya. Oke, sebetulnya ini mungkin out of context ya. Saya Gilang, saya business director dari Perihal Agencies yang notabene mungkin ada kayak ada permasalahan pribadi gitu ya berdasarkan dari saya ngerasa bahwa di industri saya cukup menggunakan ilmu desain untuk memonetize something atau nge-provoke
audience untuk ada di purchase action based on funnel. Ya, beli. Tuh, pertanyaannya adalah mungkin apakah industri yang memanfaatkan visual design sebagai media untuk secara persuasif, provokatif atau eksploratif atas dasar komersialisme itu baik atau tidak? Yang kedua, apakah kita nge-shape culture atau cari uang atas dasar pemanfaatan ilmu desain? Dan yang selanjutnya mungkin pertanyaannya adalah menurut Mas Besot nih ya, fenomena AI saat ini tuh gimana sih? Notabene kalau kita bicara ilmu yang katakan oleh Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya ya di marketing 6.0, the future is immersive. It means mungkin dari marketing 1.0 sampai marketing 5.0 itu di merge jadi satu kesatuan di era sekarang gitu ya. Yang notabene mungkin ini arahnya mau kemana? Budaya atau komersialisme, itu sih yang jadi kekhawatiran saya atau apa ya? Ya Kegambangan. Ya betul, kegambangan. Terima kasih banyak. Itu mungkin. Atau dengan Terima kasih Mas Gilang atas pertanyaannya. Oke. Ini karena bentuknya pertanyaan, jadi mungkin bisa tanggapan dulu ya dari Kak Besot ya. Kami mitian sih Pak Gilang. Ya Pak Gilang, terima kasih ya responnya dan pertanyaannya bagus sekali. Mungkin aku juga sekarang lagi mencoba mengeksplor ke area gelap itu ya tentang consumer culture. Jadi sebenarnya kalau konteks gimana caranya kita utilize kreativitas ini hanya semata wayang untuk ekonomi, sebenarnya kan itu bukan seutuhnya purpose dari wacana desain sendiri ya. Maksudnya kalau misalkan saya sebagai graphic designer gitu, aku selalu ingat purpose graphic designer ada 5 gitu, kayak Pancasila. Ada kayak inform, identify, connect, archive, sama enlight gitu. Jadi aku pikir di 5 purpose itu nggak ada komersil sih, nggak ada economic purpose gitu. Yang ada hanyalah gimana caranya si disiplin ini tuh justru nge-shape culture yang lebih baik gitu ya, memajukan peradaban gitu ya. Jadi kalau misalkan yang tadi aku lagi baca-baca gitu ya, consumer culture teh Theodor Adorno ya, Theodor Adorno di bukunya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita selamanya hanya berkiblat kepada industri, yang ada kemerdekaannya tuh palsu gitu ya. Jadi kita nggak ya tadi ya normatif tadi gitu. Meskipun sekarang banyak fenomena seperti ini ya maksudnya brand-brand mulai ada yang satu sisi ngomongin greenwashing gitu ya, ada yang emang bener-bener ethical production gitu ya. Tapi kenyataannya kan itu tujuannya seringkali untuk konsumsi lagi gitu. Sedangkan apakah desain tuh bisa mengutilisasikan kreativitas bukan untuk hal konsumsi gitu, konsumsi produk ya maksudnya. Karena yang banyak dikritik overtime kan misalnya dari Victor Papanek dan lain-lain gitu ya, tentang itu ya, kayak mungkin dia versinya lebih keras lagi sih kayak orang yang paling pertama masuk neraka adalah desainer gitu karena memproduksi sampah gitu. Kita beli sesuatu yang kita benar-benar butuh gitu ya. Dan aku pikir permasalahannya banyak juga di diskursus bisnis gitu ya, karena bisnis yang etikal gimana sih gitu. Ada nggak sih yang nge-elevate lagi culture yang dulu misalnya Nabi sama Rasul implementasi dalam ini gitu ya, misalnya kalau dari Islamic culture gitu ya. Nah sekarang semuanya jadi terencompass dalam kapital kan, seolah-olah gitu. Dan memang iya ya mungkin karena itulah kita juga mungkin jadinya lifestyle-nya lebih mengamini kalau kita kerja 24 jam. Kita jadinya nggak pernah makan sama keluarga gitu, atau memilih sesuatu yang lain lah gitu ya, yang sebenarnya kita butuh sebagai manusia gitu. Kayak masalah velocity visual aja, kayak kan nggak semuanya orang sadar kita tuh udah diambil haknya gitu dari hak kita yang
harusnya teh kita lihat pemandangan yang asri gitu. Pohon gitu ya, bukan foto-foto caleg yang belum di FA gitu. Jadi ya aku pikir bahaya sih, dan harus ada disrupsi tentang kebaikan, mungkinnya ada diskursus humaniora yang kita masukin gitu ya, tanggung jawab sosialnya tuh di mana gitu. Nah sedangkan perihal AI ini jujur saya juga penasaran banget Pak gitu, makanya nanti Ada. di hari apa? Di hari buka contekan dulu. Bukan contekan. Nanti ada Pak Riki ya di lusa kalau nggak salah ya, hari Selasa. Lupa. Enggak, Minggu Pak. Minggu ada Pak Riki dari dosen dari Betul, Telkom. hari Minggu. Dari Telkom akan ngebahas tentang ethics, terutama di perihal AI era ini Pak. Gitu. Jadi beliau yang lebih kompeten menjawab mungkin ya daripada saya, karena saya juga pengen belajar. Beliau juga baru ngerilis bukunya Desain Grafis Sosial kemarin, dan sedikit background dia dulu di Penang, Malaysia. Disertasinya tentang dynamic identity gitu. Terus sama ada Theo juga, Theo ngomongin ethics juga Pak. Mungkin hari Minggu Pak Gilang, yuk go. Gitu. Mungkin ya, terima kasih Pak Gilang. Jam 1 ya sampai jam 3 nanti acaranya. Oke, terima kasih. Semoga sudah cukup menjawab ya gitu. Oke, kita langsung buka lagi. Barangkali ada yang mau memberikan tanggapan, silakan. Oh, Mas Satria lagi. Boleh, silakan. Mampus gue. Kalau Kang Kodir tadi nyebut soal kritik gitu ya, kritik dibangun. Saya jadi mau bertanya ke Kang Besot gitu Kang. Jadi kalau tadi ini adalah Critical Design Week gitu. Ya kan emang harus gitu ya, Iya, memang, sekat-sekat Pak. dielakkan Memang, gitu, betul, Pak. diskusi, ngobrol santai gitu ya. Ya saya ngeliat kan tadi keren banget nih semangatnya gitu ya, ngelihat wah sesuai pergerakan-pergerakan sebelumnya apa gitu. Saya ngelihat ada benang merah di situ. Yang saya mau nanya, kalau saya ngelihat buku ini gitu, di awal cukup ditekankan soal komersialisasi gitu dan sosial gitu ya, yang komersil dan yang sosial gitu. Ya. Saya pengen tahu aja sih gimana pemilihan list-list narasumber yang ada di buku ini, karena kalau menurut saya meskipun ini nggak komersil tapi saya ngerasa masih agak dekat gitu dengan dunia komersil. Semisal kalau hari ini yang bagi saya area gelap adalah Studio Pancaroba gitu. Itu di mana tuh posisinya dan kenapa hal seperti itu nggak masuk, atau ada ya pengen tahu aja sih pertimbangan soal itu gitu. Yang dirasa tadi komersil dan sosial gitu. Mungkin itu Kang mau bertanya kan diskusi ya. Terima kasih Mas Satria. Apa nih? Iya, jadi sebenarnya dari tujuannya kan tadi ya raising design appetite. Nah jadi emang palet rasa yang ada di buku ini tuh emang sengaja dihidangkan beda-beda gitu. Jadi karena tentang itu sih design appetite. Makanya ya range-nya tuh dari ngobrolin future, ethics, literasi, sampai spesifik konten kreator gitu Pak, sampai tipografi ada di sini gitu. Karena mungkin ada mungkin bukan bias ya. Ini emang karena aku pelaku di desain grafis juga gitu ya. Jadi mungkin lingkaran yang bisa menggambarkan tuh seperti ini gitu. Nah, terkait permasalahan yang komersil gitu ya sama sosial, mungkin kegelisahannya itu ya mungkin nggak setiap waktu kita tuh sadar akan posisi kita sebagai desainer punya peran di sosial gitu. Jadi kenapa ya gitu desainer tuh notabene gitu ya bikin acara misalnya teh ya emang buat desainer lagi gitu ya, kayak acara inilah misalnya. Tapi ini kritikal sih. Jadi biasanya ada pameran-pameran yang emang diintensikan buat masyarakat awam, tapi jatuhnya yang datang desain lagi gitu, ngobrolinnya font lagi, ngobrolinnya download mockup di mana.
Jadi ya motorway gitu di situ. Jadinya aku pikir ada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu lebih urgent gitu. Kayak misalnya apa ya, tema-tema yang suka dibawa sama desain etno gitu. Membawa tentang desain keseharian gitu ya. Yang tadi problem solver itu ada semuanya gitu, semua disiplin dan semua profesi mungkin ya. Itu kan jauh lebih dekat dan lebih apa ya, direct gitu hasilnya, kayak udah tentang desain juga, terus dia juga nge-solve problemnya secara direct gitu, sosial banget gitu ya. Terus permasalahan tentang komersial mungkin yang tadi ya, ke boredom yang aku rasakan di hari ini, kayak semudah itu gitu ya, kayak punya kapital ya udah white label dari Cina, kasih logo sendiri gitu udah aja puas gitu. Nah visinya tuh mau kemana ya gitu kalau misalnya mau kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah gitu ya, narasi itu hanya ingin melanggengkan ya tadi desain tuh jadi lubrikannya ekonomi kreatif aja gitu, kata Kang Nana ya di di kuratorial di depan tadi gitu. Jadi aku pikir emang perlu beragam, karena mengincar orang yang buku ini juga nggak dengan satu interest doang gitu ya. Jadi aku sebagai trial and error gitu kayak yang paling disenengin, yang diminatin yang mana ya topiknya gitu. Jadi terus yang tadi Studio Pancaroba kata emang binatang aneh sih Pak, menarik pisan. Kata menarik pisan emang, itu juga teman saya gitu. Tadi aku ada karyanya di slide. Sebenarnya kalau sama Pancaroba aku pengennya di posisi nanti ada inisiatif lagi sebenarnya Pak. Gitu. Jadi aku di luar si Tara ini dan nanti juga hari Senin ya di pembahasan tentang immaterial worker reality, aku mengundang beliau sebagai penanggap gitu. Jadi ya emang kalau kita ngomongin tentang ya peta desain yang kritis di lokal gitu ya, ya emang Studio Pancaroba yang memang top notch gitu. Soalnya mungkin kalau zaman dulu ada siapa ya Pak? Decenta menurut Bapak? Nggak ingat sih, nggak ingat. GSRB bisa ya? Iya, oke. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, makasih Kak Besot. Dari Mas Satria cukup atau oke, mungkin nanti disimpan buat nanti aja Mas, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke. Ini tadi saya mendapat pesan katanya dari Bapak Hiwaldi ingin memberikan tanggapan juga kepada Kak Besot. Aduh, hatur nuhun. Silahkan Bapak. Ya, maaf nih saya pakai ini masker ya karena rada nggak enak. Tapi tadi mohon maaf juga, kok saya jadi sangkanya siapa? Pak Bukhori ya? Pak Imam Bukhori. Imam Bukhori ya. Itu senior saya sih. Tapi kalau sama Agus Sahari saya biasanya manggil Gus gitu aja. Teman soalnya. Oke, gini saya ini mungkin entah kritik atau kritik sebenarnya untuk kita juga ya. Saya tuh kan tahun berapa ya, 2012 diminta untuk mendesain museum geologi. Terus saya tuh tanya, ini maksudnya apa gitu. Lebih kepada di mana sih museum itu harus bisa deskriptif, menjelaskan tentang apa objek-objek yang ada di dalam museum itu bisa dijelaskan kepada pengunjung gitu. Oh, kalau gitu saya pikir bukan saya sebetulnya yang perlu ngerjain. Saya bilang itu ke DKV aja. Oke, mereka ke DKV gitu ya. Ini ke ITB. Kebetulan saya kan pengajar juga di ITB ya, di Sekolah Teknik Elektroinformatika. Dan saya kan sempat heran juga kenapa kok dia malah nawarin pekerjaan itu ke saya gitu. Saya bilang saya nggak mau, silahkan aja ke DKV. Begitu masuk DKV, orang dari museum balik lagi ke tempat saya. Nah itu yang menurut saya kan ada persoalan di mana
orang-orang yang ada dalam lingkaran yang sebetulnya menurut saya lebih relevan untuk bisa membangun museum dengan lebih baik, itu malah tidak dipahami oleh orang-orang yang sebetulnya menginginkan museum, artinya orang yang memberi pekerjaan itu supaya bisa membuat museum itu jadi baik gitu. Di sini ini yang dari DKV malah balik lagi ke saya. Kok bisa sih, Pak? Iya, saya juga nggak ngerti gitu. Akhirnya kan saya bikin yang sesuatu yang memang konteksnya teknologi aja. Jadi nggak ada sama sekali terkait dengan sentuhan-sentuhan yang konteksnya ada unsur-unsur seni dan sebagainya gitu. Itu menurut saya dalam konteks itu kan mungkin saya berpikir bahwa dua pihak ini yang sebetulnya untuk mencoba menyelesaikan sesuatu itu nggak bisa nyambung gitu pikiran-pikirannya dengan apa yang memang dimaksud dalam konteksnya, misalnya desain grafis dan sebagainya. Ya kan, ya kamu kan tahu kan sorry saya manggilnya soalnya kalau disebut besot saya rada nggak enak juga itu, masa jadi saya manggilnya aja, Aul gitu. Kan kita pernah kerja di kamar kan, kamu duduk di sebelah saya 2 jam, saya diem, kamu diem. Tapi kan saya pernah lihat apa yang dia lakukan gitu, apa yang Aul lakukan gitu. Kan saya lihat dia. Oh, di spill ini. Rumah tangga. Enggak, saya kan melihat kamu waktu desain, saya ingat waktu desain IKN itu kan, narik garis. Saya pikir garis itu kayak simetris banget gitu ya. Kan itu konteksnya bagi saya menarik garis yang kalau dalam konteksnya saya itu ada kurva, ada perhitungannya gitu, nilai-nilai yang saya lihat ini kok kamu melakukan sesuatu yang sebetulnya nanti ujung-ujungnya akhirnya jadi sebuah lambang gitu kan ya. Tapi pada saatnya saya melihat itu kamu membangun sebuah desain atau sebuah karya gitu dalam konteks memikirkan juga aspek-aspek di mana ada aspek engineering di situ gitu, jadilah sebuah karya gitu. Saya pikir kalau itu kita bisa perkenalkan dalam konteksnya, saya jadi tahu sebetulnya apa yang kamu desain itu sebetulnya juga masuk ke dalam sebuah ranah atau disiplin yang memang sebetulnya juga terkait dengan aspek engineering gitu. Jadi menurut saya harusnya mungkin kita dalam konteksnya desain grafis harusnya kita lebih bisa memperkenalkan diri juga kepada orang gitu ya, supaya nggak dianggap jadi sesuatu yang wah ini sih hanya pelengkap gitu. Padahal itu kan menjadi bagian dari konsep kita membangun sebuah karya ya cita. Itu aja komentar saya. Jadi lebih kepada otokritik. Jadi sebetulnya saya salah juga. Sebetulnya saya merasa salah juga. Kenapa kok jadi mengabaikan hal itu, karena nggak pernah saya ngomong di belakang saya itu ada konsep-konsep desain grafis ataupun art gitu ya. Jadi apa yang saya pikirkan, karena saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang di sebelah saya gitu, Aul misalnya. Tapi saya jadi tahu, ternyata Aul ngerjain begini gitu. Oke, saya kira itu aja, jadi saya hanya menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dari Kak Besot mungkin mau nanggapin dulu. Ya, saya juga suka lihat kerjaan Bapak dah. Udah, itu aja lah, Pak. Oke, barangkali teman-teman silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, boleh, silahkan. Maaf ya nih kalau saya terlalu banyak ngomong. Biasanya bego, nanti pulang bego. Kalau udah terlalu banyak ngomong. Gak apa-apa, buat Besot saya membegokan diri nanti setelah beresin. Karena senang ya, maksudnya ini buat saya ini malah harusnya diskusi seperti ini ya. Dan teman-teman bisa mengeluarkan unek-unek segala halnya. Dan saya ngelihat sebenarnya dunia ini sederhana, polanya sederhana. Dan saya adalah orang yang mungkin senang mempelajari pola. Jadi saat Besot ngomong sebenarnya saya nggak akan terlalu banyak dalam karena saya membaca polanya gitu ya. Jadi istilahnya pattern ini menarik ya, bahwa manusia itu punya pattern. Sebenarnya yang bikin dunia ini sulit adalah istilah kita. Jadi kita selalu diperumit sama istilah. Makanya kalau kita ketemu orang engineering gitu ya, ketemu Bapak gitu ya, ketemu orang engineering gitu. Terus kalau saya ngomongin desain, beliau engineering, kita ngomong dengan saya punya istilah yang hebat, yang engineering punya istilah yang hebat. Kita ngobrol.
menurut ini, oh enggak, menurut Sumahar. Ya, dialognya tidak terjadi. Nah hingga akhirnya desainer itu kehilangan konteks karena sebenarnya yang kita coba sampaikan adalah status kita gitu. Pada waktu itu saya sempat ngumpul bersama dengan teman-teman Ekraf ya dulu, Bu Mari LK ya? Bu Maria. Oh, dulu zaman pariwisata ya, dulu zamannya Ekraf yang ini ya. Dulu ada bikin pemetaan buku blueprint buku. Itu saya dulu gabung tuh bareng sama ngomong. Bicara tentang bagaimana Indonesia menghargai profesi seorang desainer gitu ya. Dan kita ngelihat bahwa desainer tuh nggak pernah dihargai di Indonesia. Konteksnya itu ya, judul yang akan dibahas itu adalah itu. Mengapa desainer itu tidak dihargai di Indonesia? Lalu dari sudut pandang beberapa narasumber dan desain semua gitu ya. Nggak ada yang sudut pandang mungkin kayak engineering. Harusnya suatu saat tuh engineering datang gitu ya, mengkritik kita juga gitu ya. Kenapa sih kita nggak dihargai gitu? Bisa jadi karena istilahnya terlalu rumit dan intangible banget mungkin ya. Nah dari situ bicaranya adalah bahwa mungkin di Finland seperti ini. Di Jepang seperti ini, di Swedia seperti ini, di Singapura. Jadi menurut beberapa ahli akan bercerita tentang bagaimana perbandingan Indonesia dengan negara lain. Lalu saya bukan sebagai ahli di situ gitu ya. Saya dulu mahasiswa S2 gitu ya, tiba-tiba diundang aja gitu ya ngobrol. Aduh saya harus ngomong apa ya? Keluar negeri belum gitu. nggak bisa bragging gitu kan, misalnya kayak saya misalnya di Papua gitu kan, Papua Nugini gitu misalnya, ngeriset nggak ada gitu. Nah pada waktu itu saya bicara tentang konteks bahwa setiap pola yang kita diskusikan dalam setiap dialog ternyata tidak menyelesaikan apapun. Yang kita diskusikan adalah siapa kita masing-masing. Di antara cerita konteks yang sedang diselesaikan itu kita ada di mana. Jadi sebenarnya kita sedang mencuci tangan, tidak menyelesaikan masalah itu. Lalu saya berpikir, oke, berarti bahwa setiap dialog itu ada mengandung pola. Pola di mana sebenarnya kita hanya menunjukkan kita siapa, tapi tidak menyelesaikan konteksnya. Pertanyaannya kan kalau di Finland seperti itu, di Indonesia gimana dong? Kan gitu ya, harusnya dijawab kan. Nah ini tidak, dibiarkan mengalir. Nah pada waktu itu saya harus bicara dan saya nggak punya pengalaman juga dari desain di luar. Saya bilang hanya sebagai, gini aja deh, Indonesia itu dihargai di Indonesia. Gimana caranya desainer dihargai di Indonesia itu adalah coba ini aja KTP-nya dikeluarin. KTP-nya dikeluarin, profesi kita di situ siapa gitu ya. Kalau nggak pekerja lainnya gitu ya, seniman gitu kan. Dan dalam setiap form-form yang diisi di dalam birokrasi itu kita tuh adalah pekerjaan lainnya. Apalagi saya desain produk, kalau desain grafis udah ditulis ya? Belum? Di pajak, form pajak, desain grafis gitu. Enggak sih, belum tahu ya. Biasanya kan pekerjaan lainnya, ya enggak? Nah di situ saya bilang bahwa kenapa nggak dihargai? Orang tua kita juga bisa jadi nggak menghargai profesi kita. Kenapa? Nggak ada di KTP kita, ya enggak? Hingga akhirnya saya pun berjuang berdarah-darah untuk bilang ke orang tua saya untuk saya ingin jadi desainer. Nggak ada di KTP gitu. Hingga akhirnya kalau buat saya sederhana, kalau bicara birokrasi pemerintahan, kalau bicara ekonomi kreatif, selesaikan masalah administrasi itu, karena administrasi itu membuat kita hadir profesinya. Sudah selesai. Tidak perlu harus bikin infrastruktur, tapi selesaikan dari administrasinya. Ya mungkin mudah-mudahan kalau kita bayar pajak sekarang, profesi kita ada gitu ya. Spesifik, desain produk apa gitu ya, multimedia atau desain apa gitu ya, macam-macam. Nah hingga akhirnya kita diakui oleh negara. Nah ini yang sebenarnya saya selalu bilang gitu, kenapa kita nggak bisa dialog dengan menyelesaikan masalah? Karena desainer rata-rata saat berdiskusi itu akan menceritakan siapa kita gitu, tapi tidak menyelesaikan apa yang harus diselesaikan di konteks obrolannya gitu. Ini yang buat saya makanya yang kayak gini-gini harus sering sih sebenarnya. Ini tuh dulu saya ngobrol ini di Jongjonan kalau nggak salah. Iya, Jongjonan. Iya, ingat ya? Zamannya itu. Zaman Jongjonan dulu. Jongjonan di Yumaju. Yumaju itu di mana saya senang banget. Kenapa? Semua teman-teman jadi akhirnya ke-trigger gitu ya. Jadi yang asalnya datangnya siput tiba-tiba jadi naga semua gitu. Awalnya siput diam-diam malu-malu gitu ya. Setelan sih setelan naga gitu ya. Tapi nggak ada yang nanya gitu, jadi siput semua gitu. Nah ini harus di-trigger sama saya gitu. Langsung saya kritik gitu ya, kritik interiornya gitu ya. Gitu kan, maksudnya saya bilang, ini interior desain. Oke, kalau ngomongin branding adalah segalanya gitu di dalam sebuah profesi desain, bagaimana pertanggungjawaban branding itu terhadap aplikasi interior di store ini misalnya, di mana dapur ada di depan pintu keluar dan di ujung sana nggak ada emergency exit. Pada waktu itu gitu ya, jadi akhirnya
Kalau dapurnya kebakaran gitu, ini kita kejebak semua. Kacanya bening, nggak ada gambar apa-apa, kita nggak tahu dorong atau tarik, pecah, mati kita di sini gitu ya. Hingga akhirnya branding itu bukan segalanya, tapi keselamatan. Jadi istilahnya manusianya dulu gitu. Saat apapun yang kita rancang, saat kita berdialog dengan siapapun, dengan engineering, dengan bioscience gitu ya, dengan material dan lain-lain, selalu titik common ground-nya adalah manusia. Dan teman-teman nggak perlu ngomongin istilah desain. Istilah desain itu hanya kita ngobrol sekarang aja nih. Karena kita tahu ya konteksnya ya, kita paham. Tapi kalau bicara dengan engineering, bicara dengan science, bicara dengan nuklir, bahkan orang-orang ahli nuklir, saya tuh senang banget kalau seminar gini nanyanya pertama, Sob. Karena saya biasanya kalau ngedosen, nanya nggak ada yang nanya kan, berarti kan saya nggak boleh mencontoh kan. Berarti ya saya harus benar-benar nggak, emang lo juga berani gitu? Saya berani. Tiba-tiba kadang ngacung di antara diskusi yang saya nggak dengerin, ngacung. Ada yang mau nanya saya? Oke, silakan Pak. Apa pertanyaan? Sebentar, saya mikir dulu. Tadi obrolnya apa ya? Oke, saya obrolannya di sini. Nah, saya selalu mengobrol, titik tengahnya adalah bicara manusia gitu. Jadi selalu kalian fokus pada manusianya gitu. Apapun yang kalian lakukan itu sebenarnya untuk manusia dan sekitarnya ya tentu gitu. Jadi yang kadang kita misalnya permasalahan tadi ya, polusi visual. 14 Februari kita pencoblosan. 15 Februari adalah sampah flex banner paling banyak sepanjang sejarah mungkin di Indonesia. Yang itu harus diselesaikan oleh desainer sebenarnya, tapi berkolaborasilah dengan teman-teman yang lain. Karena kita akan sangat padat flex banner itu, spanduk-spanduk itu nggak tahu mau kemana tuh. Ya nggak? Di pohon aja sekarang udah keren banget itu ya. Nah itu yang sebenarnya yang perlu diinikan lagi adalah apa sih manfaatnya untuk manusia. Selalu balikan lagi ke manusia. Saat dialog dengan apapun, selalu balik lagi manusianya dapat apa. Hingga ini kalau saat kita diskusi dengan lintas bidang, kita bisa bicara sangat-sangat nyambung gitu. Seperti nanti Bapak ngobrol sama ini, oh ternyata desainer juga memikirkan pertimbangan solusi itu kan. Iya Pak, betul. Nah itu tuh titik obrolan awal. Iya juga ya, kalau fontnya ini nggak akan kebaca, kalau ini, oh iya jelas. Nah disitulah dialog manusia, akhirnya kita tidak terjembatani oleh si istilah-istilah. Jadi dunia ini sederhana, yang bikin repot itu adalah istilahnya aja sih. Kita harus ngapalin bahasa Latin tumbuhan, gitu kan, tapi nggak pernah tahu kan fungsinya anggrek apa, nggak ada yang tahu ya fungsinya anggrek sama sih. Ya gitu loh, jadi ya itu kira-kira kalau dari saya. Terima kasih Noah. Terima kasih Bang Modir. Motivasi jadi motivasi buat ya ini apa, kalau Kak Besot pernah cerita ke saya tuh soal apa, semangat bergagasan ya Kak Besot tuh, jadi kayak apa, pentingnya buat ya berani nanya gitu ya Bang Modir ya gitu. Kayak tadi ada yang saya highlight itu soal apa, gagasan tuh bukan muncul dari menerima gitu ya, tapi dari bertanya gitu. Terlepas akhirnya dapat jawabannya atau enggak mungkin problema berikutnya ya gitu, tapi mungkin step awalnya adalah kita bertanya gitu. Oke, mungkin kita masih ada waktu ya sekitar 20 menitan lagi gitu. Mungkin sekarang saya mau ke Mbak Ira mungkin. Mbak Ira, boleh? Sorry, memberikan tanggapan mungkin Mbak. Aduh maaf ya, lagi ngobrol lagi malu. Papa. Mungkin aku ini kali ya, nggak nyambung nih sama tadi, nggak apa-apa ya. Kayak bener-bener nanggepin ini ya, tanya. Jadi sebagai salah satu kontributor juga sebenarnya awalnya lumayan bingung sih, si Besotnya bikin apa sih gitu kan, kayak terus kayak gak tahu kan yang lain, saya orang-orang lain tuh apa isinya kan belum baca juga kan. Terus saya kayak Besot cuman kayak bilang ya ada pokoknya nanti ada kontennya ini gue ngundang si ini si itu, oh iya gitu. Saya tanya aja, ya udah maksudnya gue ya share aja gitu dari perspektif gue sendiri barengan sama Bram juga, Bramnya lagi atau kemana. Nah terus ya kita sih mungkin tadi bener sih ya dari yang tadi udah dibahas juga gitu, kayak mungkin gue tuh salah satu yang gue pertama kali kerja itu dari magang bahkan udah langsung di thinking room gitu, dan bahkan gak pernah kerja di studio yang lain atau kayak Besot kan tadi udah ada sempet di museum geologi lah kemana gitu, gue tuh nggak ada gitu kayak gitu. Jadi lumayan backgroundnya tuh TR banget. Terus kayak kita biasa kalau misalnya ada seminar, ada talks atau kayak gitu tuh ya memang yang kayak tadi disebutin Besot gitu, bahasnya tentang cara nge-branding gitu, misalnya kayak metode pemikiran kita lagi gitu misalnya, dan rata-rata memang audiensnya desainer lagi yang baru
mostly tuh freelance fresh graduate ya, baik itu freelance kalau nggak studio owner yang baru atau kan mahasiswa gitu, dan biasa bahasannya ya seputaran itu lagi. Dan ketika ketemu Terra Incognita menurut gue ya memang fresh banget gitu, karena mungkin terakhir kali gue dapetin wacana-wacana kayak gini dibawa ke diskusi tuh waktu kuliah gitu. Oh ini ekspresi gitu. Untuk orang masuk gitu? Kenapa? Buku referensi yang ekspresi seni untuk ekspresi seni orang miskin. Itu. Iya. Itu dulu pas ya, jadi waktu S2 itu gue kan ikutnya fast track, jadi waktu itu backgroundnya masih S1, dan gue ngerasa waktu sering kali nih di kelas tuh suasana kayak gini gitu. Jadi kayak ya tadi Pak Imam Bukhari kayak gitu, itu dosen-dosen saya juga gitu, Pak Agus Sahari gitu, dan suasana di kelasnya kayak gini, kayak nanti banyak banget ya karena kan teman-teman S2-nya ya kayak besot gini loh, yang kayak praktisi udah masuk di studio udah apa, terus mungkin banyak keresahan, banyak yang pengen dipelajari lagi baru S2. Kalau gue tuh background-nya yang anak S1 nggak ngerti mau S2-nya apa, terus ya udah deh gitu, tapi tanpa dengan background yang berbeda. Nah waktu itu di kelas tuh ya seru banget gitu ya ngedengerin kayak gitu, tapi mungkin gue di background yang belum di tahap yang bisa benar-benar mencerna sebenarnya itu maksudnya apa gitu. Jadi mungkin jadi mahasiswa bengong gitu loh Mas, yang saya nggak jawab gitu, nggak nanya gitu kan, bingung gitu. Tapi makanya ketika masuk ke industri tuh jarang sebenarnya ada hal-hal apa ya, maksudnya platform buat kita bawa diskusi ke sini yang akhirnya ini membuka wawasan juga gitu. Dengan untuk gue juga gue excited banget gitu ya, maksudnya dengerin pendapat dari teman-teman yang backgroundnya beda-beda, baik itu di buku dan bahkan di 10 hari ke depan gitu ya, dengan banyaknya materi-materi ya. Hebat kan gue jualannya. Dia pada datang orang branding ya. Gitu. Jadi ya thank you dan congrats Besot gitu, karena gue juga tahu ini awalnya juga bahkan plannya nggak buku seserius ini nggak sih Sot, kan awalnya kan zin gitu, dia bilangnya bikin zin, oh iya oke gitu tuh, ada prototipe kan bisa lihat di bawah, tapi ternyata ketika dibawa ke buku seserius ini dan maksudnya kayak dibawa kayak gini mungkin bagus ya kalau berlanjut ya, jangan sampai berhenti di sini doang gitu. Jangan berhenti di kamu. Di kamu. Iya. Oke. Ya udah, thank you dan congrats. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ira untuk tanggapannya gitu. Dari Kak Besot mau nanggapin dulu? Enggak sih. Aman ya. Aman. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin dari Pot Branding House ada? Dari teman-teman Pot Branding House. Tadi ada Mas Bayu sama Mas Albi. Mungkin salah satunya ya. Telat. Ya dulu ini telat datang lagi. Enggak banget ya. Konteksnya menanggapi ya. Iya Pak, betul menanggapi ya. Banyak yang bisa ditanggapi ya sebenarnya. Cuman di ruangan mana yang menanggapi. Tapi mungkin ini utangnya waktu ya. Sibuk. Mungkin kalau menanggapi Besot, maksudnya Terra Incognita dan konten di dalamnya mungkin hal-hal yang ini banyak dibahas dalam celetukan-celetukan keseharian kali ya gitu, pertanyaan-pertanyaan gitu yang kadang mungkin cukup kita kan kadang selalu ada di dalam ruangan sendiri gitu. Maksudnya saya juga ngerasain nggak terlalu banyak ada di di luaran sana gitu. Tidak banyak bersosialisasi juga gitu. Dan mungkin kesempatan untuk dapat pemikiran-pemikiran dari luar itu kan sebenarnya cukup bertaburan ya di sosial media dan di platform-platform lainnya gitu. Yang kayak karena mungkin Besot termasuk manusia yang saya kenal yang selalu mempertanyakan hal-hal yang kadang-kadang void dalam di keseharian saat harus mencari A, nyarinya sampai Z gitu. Yang B sampai Z mungkin tidak semuanya dibutuhkan ya kadang-kadang gitu. Tapi ya semoga nanti ini jadi tabungan ke depan. Tapi mungkin semangat mempertanyakan hal yang akhirnya ngebantu
subjectively aku lah orang-orang yang mungkin nggak banyak bisa ada waktu kesempatan buat dengerin pemikiran-pemikiran orang lain gitu, yang mana kan kalau ngomongin tentang saya desain bergerak gitu, at least bergerak bersamanya tuh kemana ya gitu, atau kemana ya, dan mungkin juga ini bisa jadi menyamakan kali ya, nyari common ground gitu, common ground pemikiran kita di hari ini seperti apa. Dan pun terutama saya juga sebenarnya kalau dibilang mungkin non designer teknis gitu ya, saya bikin 4 branding house tapi saya juga non designer teknis tidak craftingnya di kepala gitu pemikiran, tapi ini juga yang akhirnya mungkin sama yang saya bisa akhirnya ngerasa berbagi sama Besot tuh karena desain di tataran pemikiran tuh luas ya, ternyata luas banget gitu, yang oh ada realm ini ya gitu, yang seru banget gitu desain di tataran pemikiran tuh, yang akhirnya merasa oh ini juga yang mungkin bisa dibagi gitu sama orang-orang yang ada di industri desain tapi mungkin non designer gitu, non designer teknis gitu. Jadi mungkin kalau menanggapi misalnya dari ngumpulin dari banyak corak desainer gitu, dan kayaknya juga ngasih ini karena tanggapan pribadi ya, ngasih saya juga ruang bahwa oh ada ya realm intangible gitu, ada realm pemikiran yang akhirnya bisa jadi common ground karena kan bentuknya tidak berwujud gitu pemikiran tuh gitu, yang akhirnya diwujudkan dalam satu bentuk ini yang akhirnya bisa dibagi. Mungkin gitu ya kalau menanggapi. Sejujurnya saya juga belum baca full ya. Mohon maaf. Ini mau jujur aja ya. Cuman dari semua jadinya ngasih fuel aja sih. Ngasih fuel. Dari sini nih. Ngasih fuel bahwa ada bentuk-bentuk pemikiran baru yang kayaknya bisa dibagi di hari ini di sesama orang-orang yang bergerak di keingintahuan yang sama atau bergerak di concern yang sama gitu, di teritori yang sebenarnya juga belum terlihat mungkin ya gitu. Gitu sih paling. Terima kasih. Terima kasih Boy. Terima kasih Mas Bayu. Mungkin tadi keyword yang apa ya, menyentuh buat saya gitu tadi terkait pembukaan teritori atau realm yang baru gitu ya, gitu. Dan juga terkait pencarian common ground buat kita semua ya gitu, buat saya, buat Kak Besot juga ya. Buat semuanya lah gitu. Oke, masih ada waktu. Oh silahkan Mas, boleh. Mas Inko. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sat. Sama-sama Pak. Invitationnya ya. Di sini saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Inko, saya selaku pengajar di DKV ITENAS, sering juga ya sama Besot, Soto, tag team. Nah, pertama sih jelas apresiasi ya setinggi-tingginya, gak bosan-bosannya, dan ikut apa ya, khususnya mungkin bagi generasi yang mahasiswa yang ada di sini, baik saya juga, mungkin generasi di atas saya, kita beruntung menyaksikan, menjadi saksi mata di sini adanya launching buku ini yang dipenuhi banyak wawasan, dan bisa dibilang Besot ini salah satu mungkin apa ya, agen yang menggerakkan desain culture di Indonesia gitu ya, secara ininya ya. Jadi kita apresiasi ke Besot karena kalau saya melihat sama sih, saya posisinya dengan beberapa penanggap sebelumnya belum baca bukunya ya, tapi saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya tangkap, insight-insight tadi dari seputar diskusi. Apalagi sebelah saya panas banget ini ya, kayak kompor meleduk gitu ya. Saya jadi tergugah juga gitu ya untuk ikut meleduk juga daripada saya meleduk di jalan nanti ya. Nah, kalau saya melihat Terra Incognita ini mungkin dari secara overview, terus yang ditampilkan di IG Besot juga sangat bagus, sangat keren, apresiasi setinggi-tingginya, dan mungkin ada peluang gitu ya, si Terra Incognita ini nggak berhenti di pertama ini, tapi mungkin ada jilid volume atau episode
seterusnya gitu ya. Terra Incognita dengan titel atau topik apa gitu ya di episode selanjutnya gitu. Nah mungkin bisa juga menjawab tadi quotes dari Pak Agus Sahari yang apa namanya tentang intelektual hutang intelektual dari generasi beliau, kemudian kaitannya dengan gap kita sebagai mungkin praktisi akademisi desain era sekarang, kenapa sih segan banget gitu ya dengar nama beliau-beliau para dewa-dewa suhu-suhu itu. Nah, kalau menurut saya Besot ini adalah kunci untuk meruntuhkan sekat itu. Kenapa? Karena Besot udah punya modal. Dengan adanya kita di ruangan ini pun sebenarnya kita udah tergerak, wah ini pasti sesuatu yang sangat keren yang akan dikupas, di sharing. Nah, Besot ini bisa dibilang, kalau saya boleh izin ya Sot ya, jangan dibawa hati, mungkin nanti malah pulang mempertanyakan lagi nih buat Terra Incognita volume 2 kali ya. Besot ini bisa dibilang sebagai apa ya, agen yang merepresentasikan desain culture era sekarang gitu ya, mungkin generasi saya, generasi mahasiswa sekarang ya. Nah itu mungkin nanti Besot yang bisa mendekati para dewa-dewa atau suhu-suhu itu, khususnya yang masih sehat ya sekarang ya, mungkin yang usianya udah uzur, mungkin seperti Pak Agus Sahari tadi kalau nggak salah dalam konfirmasi ya mau diundang ya. Konfirmasi ya. Pak Agus Sahari itu memang dosennya Pak Kodir juga ya. Kalau lihat dari luar orangnya kayak ketus gitu, susah didekati. Tapi kalau kita udah tahu clue-nya, kita udah punya. Ini saya karena dulu pas tesis dibimbing beliau ya. Dulu ini saya sedikit curhat kemana-mana dikit ya sebelum kembali ke jalur. Ada sebuah kayak urban legend ya yang dibimbing Pak Agus Sahari itu susah lulus on time. Nah saya berhasil meruntuhkan sekat itu. Sedap. Caranya mungkin Besot udah punya modal ini, Terra Incognita, bagaimana pemikiran-pemikiran dari berbagai macam desainer, dari praktisi ya, dan juga akademisi ada, bagaimana mereka melihat kegundahan, kegamangan dalam permasalahan desain sekarang. Nah, clue-nya untuk mungkin ya ini saya meminjam istilah apa ya, dari Bima Nurin, dari Wanara. Dia kalau nyebutnya Anabel, analisis gembel ya. Peluang untuk melanjutkan Terra Incognita ini khususnya dan meruntuhkan tadi ya sekat dengan generasi lama, para pionir-pionir desain yang di Indonesia itu, Besot bisa merangkul mereka itu dengan bagaimana sih mereka pemikiran-pemikiran, terus kemudian apa ya, mungkin wisdom dari mereka ya, yang bisa mereka tularkan ke kita, kaitannya dengan ini juga ya, literasi kritis mahasiswa era sekarang. Kalau ditanya siapa desainer favoritmu, pasti mereka nggak bisa jawab, mayoritas. Dan itu nanti bisa dibukukan. Ini saya kayak ngasih tugas aja ya. Brief project. Mentang-mentang dosen langsung tanggapannya berupa brief gitu ya. Ya itu mungkin sih tadi ya, para pemikir-pemikir pionir desain Indonesia itu bisa didekati dan mereka menuangkan pemikirannya dalam bentuk buku. Mungkin itu nanti akan bisa membuka Terra Incognita yang belum bisa kita singkap gitu, karena mereka punya wisdom pastinya dari pengalaman ya, tapi mereka melihat apa yang terjadi di era sekarang gitu. Megang kompasnya kali ya. Nah itu dia, kurang lebih itu sih mungkin kalau tanggapan dari saya. Tapi jujur ini adalah sebuah momen apa ya, yang mungkin nggak semua orang aware dan punya kesempatan emas seperti ini gitu ya, menyaksikan ada satu manusia di sini yang bisa menggerakkan desain culture di Indonesia. Kita kasih applause sekali lagi untuk Besot. Terima kasih, itu aja Sob. Nah, beban kan? Nuhun Bapak, terima kasih. Oke, teman-teman ada lagi yang mau? Oh boleh, Tegar lagi. Wah, mancing nih. Silakan. Halo, mungkin di sini aku lebih ke menanggapi konteks diskusinya gitu ya. Tadi kan udah buku gitu. Jadi juga kebetulan kami itu biasanya mahasiswa gitu ya khususnya. Sebenarnya tuh sering bertanya-tanya gitu, kayak
hal ini tuh kayak gimana dan segala macamnya gitu. Tapi dalam lingkup mahasiswa lagi, mungkin masih ada rasa malu gitu ya sama orang-orang senior gitu. Jadi kita tuh kadang berdiskusi, tapi hanya sebatas ya pengetahuan kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi jawabannya masih jawaban-jawaban yang rada-rada kabur lah gitu. Jadi sebatas, oh ini kayaknya gini nih, oh ini kayaknya gini gitu. Sehingga kita tuh ada inisiatif kayak ikut-ikut entah itu kayak gini gitu ya, hal-hal talk show dan segala macamnya. Sedikit menjawab pertanyaan kita, tapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Jadi kami ngerasa bahwa hal ini tuh sangat-sangat berdampak gitu ya untuk mahasiswa, karena bisa memercik apa ya istilahnya tuh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau nggak ikut ke sini nggak bakal ada gitu. Kayak ya udah lulus aja lah gitu istilahnya gitu. Jadi nggak bakal mikirin hal yang lain gitu. Nah. Tapi mungkin juga kami juga mungkin karena masih awal-awal gitu ya, jadi masih ngerasa kayak ya tadi gitu ya, sekat ini memang jadi problem, sangat menjadi problem gitu. Tapi dengan adanya hal-hal diskusi kayak gini, kami ngerasa juga tadi ya bisa berdiskusi dengan seorang Aulia Akbar gitu, sebuah hal yang luar biasa gitu. Dan juga saya yang makasih loh. Dan juga orang-orang yang ada di sini gitu, ini tuh sebuah bisa dikata impian mahasiswa gitulah. Sehingga nantinya diharapkan juga banyak gitu movement-movement dari heroes-heroes di sini gitu ya. Dan juga semoga semangat-semangat kami juga di kedepannya tuh semakin tumbuh gitu. Jadi sekat itu tuh bisa 100% nggak ada gitu. Jadi di sini saya lebih ke mau berterima kasih gitu ke orang-orang yang ada di sini udah bisa berdiskusi dengan kami selaku mahasiswa. Sekian sih. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan. Oh, boleh kakak yang di belakang sebentar. Waduh. Halo, nama saya Ana. Dari mana ya? Dari Bandung aja lah ya. Ya, jadi kalau dari saya yang ingin dibangun ya sebenarnya dari kegiatan ini tuh mentalnya ya. Tadi ngomongin malu bertanya gitu ya, malu berpendapat, atau gini, saya yakin kok teman-teman itu ada yang merasakan keresahan gitu ya. Tapi tidak semuanya berani. Ya, berani untuk mengungkapkan, berani untuk cari tahu lebih. Entah itu emang males gitu ya, entah itu apa, kan sebenarnya tadi persoalan mental itu ada mental malu, mental takut gitu ya, males atau tidak mau bekerja keras gitu. Saya yakin yang berani untuk mengungkapkan itu mungkin dia pasti percaya diri, tapi di belakangnya itu kan pasti ada kerja keras untuk mencari tahu ya. Mencari tahu, entah itu cari tahunya gimana kan banyak ya, baca, nonton, main, dan segala macam gitu. Nah, itu mungkin yang terjadi di sekitar kita ya. Saya nggak spesifik bicara mahasiswa ya atau siapapun kan sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini yang rutin juga mungkin tadi ya, kalau Besot memulai lagi mungkin ya, kalau dulu ada Pak Agus Hari dan lain sebagainya, di masa sekarang dimulai lagi mungkin dengan Besot. Saya harapkan bisa tadi ya membangun lagi mental untuk teman-teman semua supaya tadi lebih berani, lebih bekerja keras mungkin gitu ya, untuk bisa membangun peradaban yang lebih baik ya. Saya juga tidak tahu. Mungkin sekian aja, terima kasih. Terima kasih Mbak. Oke, silahkan, masih ada waktu beberapa menit lagi, barangkali ada yang ingin memberikan respon. Lapar tuh? Lapar. Sebentar lagi. Atau dari Kak Besot dulu? Ada? Enggak. Oke. Oh, boleh. Sebentar. Masih ada kan? Berapa detik? Mungkin tadi
adik-adik mahasiswa yang dari UPI ya, DKV UPI ya. Nah, ini ada sedikit ini sih ya, mungkin ke Bosot juga kali. Kemarin membekas banget pas saya kuliah. Kebetulan saya lagi studi lanjut juga sama kayak Besot. Seangkatan ya Sot ya, angkatan 2023. Salah satu dosen Prof. Bambang Sugiarto, dosen filsafat Unpar, itu selalu berkata kalau sedang menuliskan apa keresahan kita, pada kesimpulan akhir itu akan lebih baik kalau ditutup dengan kata tanya. Nah, sehingga nanti akan membuka untuk research kita yang selanjutnya. Bagaimana kita menggali problem-problem yang mungkin belum selesai di buku ini, belum selesai di penelitian yang sekarang, itu akan menjadi jembatan atau trigger supaya terus kita menjadi kritis. Itu sih mungkin ya. Jadi nanti kalau mungkin nulis TA, kesimpulannya jangan titik di akhir, tapi tanda tanya. Nah, itu sih mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sebuah pesan untuk teman-teman yang mahasiswa ya. Gitu. Oke, ini mengingat waktu. Ya sayangnya untuk sesi yang diskusi ini akan sebentar lagi akan berakhir. Cuma sebelum saya akhiri, saya ingin mendengarkan tiga pernyataan akhir atau 3 tanggapan akhir. Yang pertama mungkin dari Bang Qodir, lalu nanti dilanjut oleh Mas Satria, dan mungkin terakhir dari Kak Besot sendiri. Gitu. Sebelum akhir saya tutup. Oke, kita mulai dari Bang Qodir, mungkin silahkan. Ini kayak di Lawyers Club tuh siapa sih yang selalu dibikin kayak gini, kayak pantun gitu terakhirnya gitu. Saya hanya mencoba menyimpulkan dari apa yang dialog tadi gitu ya. Jadi sebenarnya diskusi tentang titik jenuh itu dan sekat-sekat itu juga, dan istilah-istilah berat yang sebenarnya selalu kita hadapi di peran kita sebagai desainer. Mudah-mudahan dengan adanya buku ini jadi momentum awal sebenarnya untuk kita sebenarnya mulai mengkritisi apa profesi kita dan menanyakan kembali sebenarnya apa yang harus kita lakukan, dan kita mulai turun bukit, uji semua teorinya, turun ke lapangan, balik lagi ke manusia dan luaskan sudut pandang. Jadi sebenarnya ini mudah jadi momentum awal buat Besot, dan saya ngerasa ini hebat banget. Jangan pernah berhenti buat nulis ini dan usahakan terus lanjut. Karena buat saya ini penting banget, karena bisa jadi saya kembali mengajar karena ini. Atur nuhun, makasih. Ya. Terima kasih. Atur nuhun, Bang Qodir. Kita langsung lanjut ke Mas Satria, silahkan. Terima kasih. Saya jadi kepikiran ini sih, kepikiran stereotyping gitu, bahwa negara timur identik dengan budaya lisan, budaya barat tulisan gitu ya. Makanya masif siapapun bikin podcast, bikin YouTube, ngomong macem-macem gitu ya. Sementara tulisan adalah bentuk yang udah dikristalisasi gitu. Jadi ketika saya ngelihat ada buku ini, mungkin nggak sepenuhnya benar gitu. Stereotip seperti itu udah mulai sedikit-sedikit hilang. Dan kalau ngelihat rangkaian tadi gitu ya, saya kira kita perlu memaknai lagi apa yang udah disampaikan dari awal sampai tadi, terutama hutang kebudayaan gitu ya, hutang generasi itu tuh bukan tanggung jawab Aulia sendiri gitu ya, tapi tanggung jawab kita semua gitu. Jadi kita perlu memaknai lagi tuh hutang-hutang itu ya, kita juga harus bayar itu gitu, hutang harus dibayar. Setelah itu tadi nyambung juga tuh dengan pernyataan sebelumnya, ditutup dengan pertanyaan gitu. Awalnya saya ngelihat ini buku mengungkap area gelap gitu ya, undiscovered. Yang saya bertanya, ini area gelapnya yang mana ya gitu. Apakah bagi saya ini semua tuh saya rasa udah terang benderang buat diri saya sendiri. Jadi seolah tamparan juga tuh buat diri saya. Oh ternyata mungkin saya jadi nggak ngerti gitu landscape di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Dan bisa jadi kalau buku ini adalah peta gitu ya, semacam peta untuk membantu desainer memetakan kondisinya di Indonesia itu seperti apa. Mungkin kita perlu kritis lagi gitu. Peta-peta seperti apa yang perlu kita bikin gitu. Dan peta ini tuh peta untuk siapa? Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang peta untuk siapa dan di area seperti apa bisa nyambung ke terra incognita berikutnya.
Dan pertanyaan juga buat Besot dan kita semua, ini gimana nih caranya kegiatan seperti ini, aktivitas seperti ini bisa ada dan berjalan terus gitu. Karena yang saya pahami konsistensi dan momentum itu hal yang berbeda gitu ya. Apakah kita hanya memanfaatkan momentum atau kita bisa konsisten bikin critical design discourse yang terus menerus gitu ya. Mungkin itu penutupnya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Satria. Oke. Sekarang pernyataan akhir dari Kak Besot, silahkan. Terima kasih ya semuanya sudah berani gitu mengungkapkan pemikirannya gitu. Salah satu kerinduan mungkin ya yang aku pengen rasain hari ini tuh adalah tentang gimana desainer tuh kembali bergagas ya, emang punya gagasan gitu. Jadi not merely following a brief gitu ya, cuman ngerjain aja apa yang disuruh gitu. Kayaknya harkat kreativitas mah nggak kayak gitu ya gitu. Kayak kenapa orang-orang kreatif outliers tadi gitu, kayak itu termasuk orang-orang yang susah dibeli gitu. Ya karena kita tuh punya pemikiran itu gitu. Emang kenapa harus gitu? Kayak misalnya ya tadi mungkin aku rada kena kayak jangan di aku tuh Pak. Posisinya kayaknya berat sih. Ya maksudnya selalu pertanyakan ya, nggak cuman senior kita, junior kita, atau aku sekalipun aku gitu ya. Tolong pertanyakan, apalagi di kemana? Di rangkaian 10 hari ini gitu. Jadi aku sangat berharap banyak banget gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sehingga nanti tuh kita punya suatu bukan direktori ya, semacam alternate gitu. Kita tuh perlu membayangkan suatu kehidupan yang dimana nggak didefinisikan sama sistem yang sekarang gitu. Kita tuh pengen kehidupan yang ideal dan baik buat kita tuh kayak gimana sih gitu. Kita ingin Indonesia yang ideal tuh kayak gimana gitu. Tolong definisikan dan dalam dan menghadiri acara-acara nanti gitu ya. Karena konteks-konteksnya bersebaran gitu ya. Dan aku berniat untuk ngearsipkan gitu ya setiap video diskusi kita kali ini, yang nantinya pasti akan di-convert lagi untuk sesuatu pengingat lagi ya dalam bentuk dokumen gitu. Nah, jadi ya aku harap untuk memulai minggu ini ya undiscovered gitu ya. Aku pikir siapkan mental, bawa pertanyaan ya, bukan bawa rupiah. Dan ya selamat bereksplorasi dan selamat datang di Terra Incognita. Terima kasih.